Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Langit berbintang tertutup kabut saat 6 sinar cahaya terbang melintasi langit. Master Ancient Pain sepertinya sangat familiar dengan jalan ini. Dia bahkan tidak mengeluarkan batu giok untuk memeriksa arah, dia dengan cepat terbang menuju lokasi. Dengan budidaya Nirvana Saterer, dia seperti sambaran petir ketika terbang dengan kecepatan penuh. Semua orang di belakangnya juga menggunakan penghancur penuh mereka dan terbang lebih cepat. Wang Lin tertinggal. Bagaimanapun, tingkat kehancuran aslinya bukanlah penghancur nirwana. Dia tetap tenang saat mengeluarkan jimat itu dan meletakkannya di tubuhnya. Embusan angin muncul di sekeliling dan dia keluar. Mereka terbang dengan kecepatan penuh, dan beberapa hari kemudian, kabut menjadi semakin tebal. Mereka berada di bagian terdalam wilayah peringkat 5, dan samar-samar mereka bisa melihat bayangan benua pembohong. Ini dia. Master Ancient Pain menarik keluar dan mendekati benua pembohong. Benua pembohong ini tidak besar, tetapi memiliki banyak binatang buas. Hanya dengan berdiri di atasnya, Anda bisa mendengar auman binatang buas yang terus-menerus. Tidak banyak orang yang tahu tentang benua pembohong ini, dan bahkan mereka yang mengetahuinya tidak akan menemukan rahasia yang saya sembunyikan di sini. Master Ancient Pain tersenyum ketika dia melihat benua itu dengan kenangan di matanya. Rekan penggarap Pang, saya akan merepotkan Anda untuk menemukan semua penggarap di benua pembohong ini dan bunuh mereka semua. Master Ancient Pain memandang lelaki tua itu dengan wajah penuh bekas luka. Orang tua bernama Pang itu mengangguk lalu menghilang. Perasaan ilahinya menyebar ke seluruh benua pembohong dan dia terus mencari. Dia membunuh setiap orang yang dia temukan, terlepas dari tingkat peretasan atau sekte mereka. Wang Lin mengamati benua pembohong di bawah kakinya. Dia merasa ada yang tidak beres, tapi dia tidak tahu apa. Saat ini, dia berjongkok dan mengambil segenggam tanah untuk diperiksa. Mata wanita tua berbaju hijau juga berbinar saat melihat sekelilingnya dan menjadi serius. Master Cloud Soul memandang Wang Lin dan mencibir. Rahasia benua pembohong ini tidak dapat diketahui kecuali Anda sudah lama tinggal di sini. Anak laki-laki itu juga mengerutkan kening saat dia melihat sekeliling. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Hanya Chen Tianjun yang tidak bergerak sama sekali. Dia hanya duduk di sana dan memegangnya dengan mata tertutup. Tidak butuh waktu lama bagi lelaki tua bernama Pang itu kembali. Dia mengangguk pada Master Ancient Pain tetapi tidak berbicara. Master Ancient Pain sedikit bersemangat dan menghela nafas dalam-dalam. Kemudian tangannya membentuk segel dan dia mengubah tangannya. Energi asal dalam jumlah besar tiba-tiba berkumpul di sekelilingnya. Itu menimbulkan kabut dan berubah menjadi raksasa di hadapannya. Rambut putih Tuan Ancient Pain tergerai tanpa angin. Dia mengeluarkan suara gemuruh dan kedua tangannya tanpa ampun menekan bumi. Bumi bergetar dengan keras dan suara gemuruh yang tak ada habisnya bergelombang. Saat bumi bergetar, suara berderak terdengar. Toko-toko bergerak seperti naga saat meluas ke pengasingan. Bumi berguncang lebih hebat lagi. Gunung yang menjulang tinggi di sebelah timur mengeluarkan cahaya yang tajam. Kemudian pegunungan di sisi utara, selatan, dan barat juga mengeluarkan cahaya serupa. Cahaya dari keempat gunung itu menjadi semakin kuat dan segera menyebar. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan melihat bahwa cahaya dari 4 gunung saling terhubung membentuk formasi 4 gunung. Bumi di dalam formasi bergetar dan hancur, dan kerikil melayang di udara. Dalam sekejap mata, seolah-olah lapisan tanah telah terkelupas dari area di dalam 4 gunung tersebut dan semakin banyak kerikil yang melayang ke udara. Mata Wang Lin muncul saat dia melihat kerikil yang terbang ke udara. Cermin bumi sehalus, tidak ada benjolan atau cekung sama sekali. Ada rune raksasa yang tersembunyi di bawah tanah. Rune itu tercetak di bumi dengan mantra dan menempati sebagian besar benua. Kerikil ditambahkan kemudian untuk menyembunyikan rune. Melihat kerikil yang terbang ke udara dan menghilang, Wang Lin merasa seperti sambaran petir menyambarnya. Dia melihat ke arah mana kerikil itu terbang dan mengejutkan. Dia memikirkan alasan mengapa dia merasa tempat ini aneh. Benua pembohong ini benar-benar tidak bergerak. Benua-benua di lautan awan tidak diam, namun perlahan-lahan melayang melintasi ruang angkasa.
Pergerakan ini sangat lambat dan sulit dideteksi, namun memang ada. Manusia tidak akan pernah merasakannya, tetapi setelah seseorang mencapai tingkat smash tertentu, mereka akan merasakannya secara samar-samar jika mereka tenang. Wang Lin bukanlah seorang amatir asli Cloud Sea. Sistem bintang sebelumnya adalah planet penuh dan bukan benua terapung. Hasilnya, perasaan ini menjadi sangat jelas baginya. Jika itu adalah seorang ahli asli, mereka dapat dengan mudah melewatkan masalah ini. Benua pembohong yang tidak bergerak. Mata Wang Lin berbinar. Tidak ada satupun kerikil yang tersisa di bumi di antara keempat gunung tersebut. Master Asian Pain duduk dan tangannya memahami kegelapan. Retakan di ruang penyimpanannya terbuka dan batu giok langit terbang keluar dari dalam. Saat mereka mendarat di bumi, semua energi spiritual surgawi di dalam diri mereka terkuras dan berubah menjadi debu. Saat batu giok langit terus menghilang, bumi menyerap energi spiritual surga yang padat dan rune menjadi lebih jelas. Itu memancarkan cahaya lembut. Setelah 15 menit, lebih dari 100.000 batu giok langit digunakan. Rune itu menjadi semakin terang hingga seluruh benua liar bersinar. Formasi surgawi, aktifkan. Master Asian Pain meraung, suaranya seperti guntur yang bergemuruh. Pada saat ini, rune di tanah bersinar dengan keras dan terjadi getaran yang menghancurkan bumi. Wang Lin dengan jelas merasakan bahwa setelah rune menyerap cukup banyak energi spiritual surga, rune itu menyebar ke seluruh benua. Benua pembohong tiba-tiba mulai bergerak. Itu tidak gemetar, tapi bergerak. Benua ini bergerak ke utara. Itu adalah gerakan yang dapat dideteksi, orang hanya bisa membayangkan betapa cepatnya ia bergerak. Tidak hanya Wang Lin, tetapi anak laki-laki itu, Chen Tianjun, dan wanita tua berbaju hijau semuanya terkejut dengan hal ini. Mereka menyebarkan indera ketuhanan mereka dan mengamati dengan cermat. Saat rune bersinar, benua bergerak lebih cepat. Saat suara keributan terus berlanjut, ia benar-benar menjauh dari tempatnya sebelumnya. Simpan 7 warna muncul di tempat pusat benua liar berada. Kemasannya tidak terlalu besar, lebarnya hanya 5 kaki. Cahaya 7 warna membuat retakan yang sangat kecil ini sangat mencolok di angkasa. Ini. Anak laki-laki itu tersentak ketika dia menatap retakan 7 warna dan menjadi bersemangat. Ciri-cirinya sudah berubah, dan sekarang dia bersemangat, dia bahkan lebih menakutkan. Sungguh langkah yang besar. Pria kekar, Chen Tianjun dari Battle Beast Sect, mengamati Master Asian Pain sebelum menambahkan kembali ke retakan 7 warna. Benua pembohong ini awalnya tidak ada di sini. Saya tidak sengaja melewati sini tepat ketika retakan itu muncul. Setelah itu, untuk menyembunyikannya, saya memindahkan sebuah benua ke sini untuk menutupi celah tersebut sehingga orang luar tidak akan terlihat. Tuan Asian Pain tersenyum ketika dia berbicara. Ada nada bangga dalam suaranya. Wanita tua berbaju hijau melihat ke arah retakan itu dan berkata, "Kemana arah retakan 7 warna ini? Kamu akan tahu begitu kita sampai di sana." Master Asian Pain tertawa ketika dia mengendalikan benua di bawah mereka untuk bergerak lebih cepat. Dalam sekejap mata, mereka sudah jauh dari celah. Retakan ini tidak stabil dan tidak bisa langsung dimasukkan. Jika kita berdua memasukinya, itu akan runtuh. Meskipun tidak hilang, ia akan menyusut, sehingga karena itu, kita harus menggunakan benua pembohong ini sebagai panduan dan menerobos masuk. Dengan demikian, retakan ini tidak akan runtuh, dan karena segel di benua ini, dampaknya akan jauh lebih lemah saat kita kembali. Saat Master Asian Pain menjelaskan hal ini, retakan 7 warna secara bertahap menghilang di kejauhan. Benua di bawah kaki semua orang bergerak lebih cepat, tapi tiba-tiba berhenti. Tangan Tuan Asian Pain membentuk segel dan mengarah ke benua itu. Benua itu mulai bergerak lebih cepat dari sebelumnya saat ia menabrak retakan 7 warna. Itu bergerak semakin cepat. Dalam sekejap mata, mereka mencapai batasnya. Kecepatannya menyebabkan benua bergetar hebat, dan sejumlah besar batu jatuh dari tepinya. Jika Anda melihat dari atas, Anda akan melihat dengan jelas bahwa kecepatan benua tidak lebih lambat dari penghargaan Nirvana Saterer. Faktanya, itu bahkan lebih cepat. Gemuruh menggelegar di seluruh bintang saat benua bergerak lebih cepat. Orang-orang di benua itu menjadi serius ketika mereka mengungkapkan retakan 7 warna yang semakin dekat. Mereka semua berjaga-jaga. Meski terdengar lambat, semuanya terjadi dalam sekejap. Benua itu segera jatuh ke dalam celah 7 warna. Pada saat ini,
cahaya 7 warna semakin kuat dan tampak mencapai area tersebut. Ketika benua itu runtuh, retakan itu tampak terkoyak secara paksa dan seketika menjadi lebih besar. "Pergi!" teriak Master Ancient Pain sambil menyedot menuju celah itu. Semua orang juga menggunakan kecepatan penuh mereka dan memasuki celah. Pada saat ini, hanya 2 orang di luar yang merupakan Master Cloud Soul dan Wang Lin. Master Cloud Soul dengan dingin menatap Wang Lin dan Wang Lin memancarkan dingin di dalam hatinya, tapi dia langsung menuju celah itu. Namun, saat dia hendak memasuki ruang itu, ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan dia tiba-tiba melihat ke belakang. Mata Tuan Cloud Soul bertanya-tanya. Saat Wang Lin berbalik, tangannya meraih kelemahan dan pedang besi tiba-tiba muncul di tangannya. Itu tertutup karat, tapi itu adalah pedang besi yang berisi aura yang menggetarkan surga. Wang Lin memiliki plotnya sendiri untuk memasuki celah 7 warna ini, dan itu pasti akan bertentangan dengan Master Ancient Pain. Wang Lin bisa menghadapi pertarungan Nirvana Saterer tingkat menengah, dan bahkan melawan 2 orang, dia akan baik-baik saja selama yang kedua tidak memiliki hubungan yang baik dengan Master Ancient Pain. Wang Lin diam-diam mengamati anak laki-laki bernama Duanmu. Dia adalah orang yang kejam, dan secara keseluruhan dengan Master Ancient Pain hanyalah untuk keuntungan mereka sendiri. Sedangkan Chen Tianjun, dia tidak memiliki hubungan yang terlalu dekat dengan Master Ancient Pain. Dia pasti punya rencana sendiri. Satu-satunya yang memiliki hubungan dekat dengan Master Ancient Pain adalah 2 orang. Yang pertama adalah lelaki tua bernama Pang, dan yang lainnya adalah Master Cloud Soul. Menurut analisis Wang Lin, berkat Master Cloud Soul, Master Ancient Pain dapat dengan tenang mengundang semua orang. Lagi pula, dengan mereka berdua bekerja sama dan lelaki tua bernama Pang di pihak mereka, tim itu sudah tak terkoneksi di antara mereka. Karena itu, menghancurkan Master Cloud Soul sama dengan mematahkan salah satu lengan Master Ancient Pain. Master Cloud Soul mempunyai niat buruk dan telah mengamatinya selama ini. Wang Lin memutuskan untuk menyerang lebih dulu dan tidak memberi mereka kesempatan untuk bergabung. Saat ini adalah kesempatan terbaik untuk menyerang. Penghancur Nirwana tahap tengah. Berpikir tentang bagaimana dia akan bertarung melawan Nirvana Saterer tingkat menengah, Wang Lin merasa bersemangat. Dengan pedang besi di tangan, dia dikurung tanpa ampun. Kekuatan harta karun Sudo Nirvana sangat mengejutkan. Pada saat ini, sinar energi pedang yang mengerikan melesat ke arah Master Cloud Soul. Ekspresi Tuan Cloud Soul berubah. Dia tidak jauh dari Wang Lin dan sangat dekat dengan celah 7 warna. Dia tidak punya waktu untuk berpikir ketika energi pedang langsung mendekat. Master Cloud Soul meraung dan membentuk segel. Api jiwa di belakangnya terbang untuk menghadapi pedang energi Wang Lin. Api jiwa melesat ke arah Wang Lin dan memanggil dengan pedang energi. Gemuruh menggelegar dan nyala api jiwa runtuh. Itu tidak mampu menghentikan energi pedang untuk menembusnya sama sekali. Pada saat krisis ini, mata Master Cloud Soul melebar karena marah. Saat itu mendekat, dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan semburan darah esensi. Ini darah berubah menjadi tengkorak yang memancarkan sinar energi pedang. Terdengar dentuman yang menggemparkan saat tubuh Master Cloud Soul bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Matanya penuh dengan penyiaran, tapi juga, dia adalah seorang intelektual penghancur Nirvana tingkat menengah, jadi pedang energi Wang Lin tidak mampu melukainya secara serius. Dampaknya membuat Wang Lin mundur beberapa langkah dan dia akan menghilang ke dalam celah. "Kamu sedang mencari kematian, Junior." Master Cloud Soul meraung dan mendorong ke depan. Dia sangat cepat dan mendekati Wang Lin dalam sekejap. Wang Lin tidak punya waktu untuk membiarkan pedang besi itu menggunakan serangan penuhnya. Ada kilatan dingin di matanya. Ini tidak di luar dugaannya, seorang yang menguasai Nirvana Saterer tingkat menengah tidak mudah untuk dibunuh. Tujuannya adalah untuk melukainya. Itu semua adalah persiapan untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Wang Lin mundur dan hendak memasuki celah sepenuhnya. Master Cloud Soul mendekati dan berada setengah kaki di dalam celah. Dia mengangkat tangan dan bermaksud menggunakan mantra, tetapi pada saat ini, Wang Lin mengungkapkan senyuman yang bukan senyuman. Dia membuka mulutnya dan berteriak, "Berhenti." Energi asal celestial di dalam tubuhnya melonjak gila-gilaan dan berubah menjadi mantra berhenti yang mengelilingi Master Cloud Soul. Dalam sekejap mata, tubuh Master Cloud Soul berhenti.
Dengan tingkat ketajamannya, dia hanya membutuhkan waktu sejenak untuk memutus benang sutra tak kasat mata yang dibentuk oleh mantra stop, tapi itu sudah cukup. Saat Wang Lin memasuki celah itu, seberkas energi pedang melesat ke kepala Master Cloud Soul. Sebuah pukulan berisi kekuatan dewa kuno juga ditembakkan ke jangka panjang. Pedang sinar energi mendekat. Master Cloud Soul melepaskan diri dari mantra berhenti tepat pada waktunya untuk menghindar, tapi dia mengeluarkan erangannya dan darah mengucur dari lengannya. Pedang energi telah memotong lengannya. Pada saat ini, pukulan dewa kuno tiba. Meskipun Master Cloud Soul memblokirnya dengan mantranya, hal itu menyebabkan tubuhnya bergerak ke samping dalam jumlah besar. Ketakutan muncul di matanya. Anda tidak bisa bergerak sembarangan saat dipindahkan melalui celah. Jika ya, Anda akan segera dipindahkan ke lokasi lain saat melintasi dua alam. Wang Lin telah melewati banyak celah spasial. Meskipun dia belum pernah memasuki celah 7 warna sebelumnya, dia menyimpulkan bahwa semua celah antara dua alam adalah seperti ini. Retakan 7 warna ini juga tidak stabil, jadi dia semakin yakin. Tujuannya bukan untuk mencoba membunuh kekuatan Nirvana Saterer tingkat menengah. Sebaliknya, itu untuk melukai Master Cloud Soul dan mengubah lokasi perpindahannya saat dia memasuki celah. Semua ini terjadi dalam sekejap, itu sangat cepat. Saat dia memasuki celah tersebut, pandangan Wang Lin menjadi kabur dan jiwa asalnya menderita serangan balik yang parah karena menggunakan mantra stop, namun dia menekannya dengan paksa. Ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia muncul di dunia yang aneh. Ada langit dan bumi di sini, tapi langit memancarkan cahaya 7 warna. Bahkan bumi menjadi 7 warna karena cahaya ini. Namun, dunia ini tidak jelas melainkan diselimuti kabut. Hanya beberapa tempat yang tidak berubah. Wang Lin tidak melihat pemandangan itu terlalu dekat. Mata berbinar dan dia melihat sekeliling pada orang-orang yang berteleportasi ke sini. Tuan Cloud Soul tidak ada di sini. Melihat ini, Wang Lin sedikit santai. Dia telah bertaruh, dan sekarang dia tahu dia telah memenangkan tak lakukan sangatlah berbahaya. Master Cloud Soul belum siap, jadi mantranya terganggu oleh mantra stop. Jika mantra itu ditembakkan, semuanya tidak akan berakhir secepat ini. Semua orang berada di tempat yang mirip perubahan yang lebarnya hanya 1000 kaki. Orang tua bernama Pang melihat sekeliling dan mengingat masa lalu. Ini adalah yang ketiga dia ke sini. Pertama kali mereka datang, banyak teman mereka yang meninggal. Kedua, lebih banyak dari mereka yang meninggal. Hari ini, termasuk dirinya, hanya tersisa 3 orang. Mata anak laki-laki bernama Duanmu memandang kabut di depan sambil menjilat di sekelilingnya dan menciumnya. Kabut itu bukan kabut bintang. Chen Tianjun dari Sekte Pertempuran menjadi sangat bersemangat setelah tiba di sini. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan matanya menunjukkan cahaya aneh. Hanya wanita tua berbaju hijau yang sedikit mengernyit. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Ekspresi Master Asian Pain bersemangat, tapi segera muncul menjadi serius. Dia memandang Wang Lin dan berkata, "Rekan kultivator Lu, di mana Master Cloud Soul?" Ekspresi Wang Lin tenang dan mengerutkan kening. "Bagaimana saya tahu kemana dia pergi? Master Cloud Soul ada di belakangmu, dan kalian berdua adalah orang terakhir yang masuk. Apakah terjadi kecelakaan di luar?" Tuan Asian Pinus mengerutkan kening. Suasana hati yang baik yang dia rasakan sejak kembali ke sini menghilang dengan hilangnya Master Cloud Soul, dan dia memiliki kondisi buruk. Wang Lin dengan tenang berkata, "Saya tidak tahu apakah ada kecelakaan yang terjadi di luar, tetapi ketika saya memasuki celah tersebut, tidak ada kecelakaan." Orang tua bernama Pang menatap Wang Lin dan perlahan berkata, "Rekan penggarap Lu, saya perhatikan sebelumnya bahwa rekan penggarap Cloud Soul tidak jauh dari Anda. Tidak ada alasan bagimu untuk masuk kecuali dia menghilang." Ekspresi Master Asian Pain muram saat dia melihat ke arah Wang Lin. Hatinya sudah sangat marah. Kata-kata di antara mereka bertiga membangkitkan perhatian para penggarap lainnya. Anak laki-laki bernama Duanmu tersenyum dan berkata, "Menarik. Kita bahkan bisa kehilangan seseorang dengan memasuki celah." Wanita tua berbaju hijau memandang Wang Lin tetapi tidak berbicara. Chen Tianjun mengerutkan kening. Dia mengabaikan semua ini sambil melihat kabut di kejauhan. Ada sedikit kegembiraan di matanya. Rekan penggarap Pang harus berhati-hati dengan kata-katanya. Jika kamu mengatakan hal-hal tanpa berpikir panjang, kamu mungkin akan mengundang kemalangan yang mengerikan.
Wang Lin mencibir dan memandang lelaki tua bernama Pang. Orang tua bernama Pang gemetar. Dia memikirkan kematian Wu Qing dan menyesal mengatakannya begitu banyak. Dia kemudian melihat ke arah Master Asian Pain. Rekan penggarap Lu, tolong beri saya penjelasan. Tuan Asian Pain menatap Wang Lin. Dia tahu bahwa Master Cloud Soul telah memperhatikan pemuda berbaju putih ini. Sekarang dia hilang, orang ini adalah tersangka utama. Lelucon yang luar biasa. Wang Lin tertawa karena marah. Dia memandang acuh tak acuh pada Master Asian Pain dan mencibir. Master Cloud Soul berada di tahap pertengahan Nirvana Saterer, dan saya bukan lawannya. Rekan kultivator Asian Pain menginginkan penjelasan dari saya, namun itu adalah sesuatu yang tidak dapat saya berikan. Master Cloud Soul memiliki kaki dan otak, mengapa dia melaporkan kepadaku kemana dia pergi? Konyol, jika kamu menginginkan alasan untuk bertarung, maka aku akan menemanimu sampai akhir. Cahaya dingin melintas di mata Wang Lin dan kata-katanya tajam. Anak laki-laki bernama Duanmu memandang Wang Lin dan berkata kepada Master Asian Pain dengan suara tajam, menarik. Namun, kata-kata Master Asian Pain, rekan penggarap Lu sangat masuk akal. Master Cloud Soul memiliki kaki dan otak, mungkin dia tidak mau masuk atau dia tidak ingin bersama kita dan pergi ke tempat lain. Tuan Asian Pain mengerutkan kening. Dia juga memiliki keraguan dalam hatinya. Dengan tingkat kultivasi Master Cloud Soul, kecuali orang bernama Lu ini menyembunyikan tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi, tidak mungkin Master Cloud Soul akan terbunuh dalam waktu sesingkat itu. Tatapannya melewati Wang Lin. Master Asian Pain membantah anggapan bahwa Master Cloud Soul terbunuh, apalagi dia menganggap Master Cloud Soul seperti dirinya yang sangat familiar dengan tempat ini. Mereka berdua sudah masuk 2 kali. Mungkinkah Master Cloud Soul menemukan metode masuk lain dan menggunakan metode khusus untuk berteleportasi? Meskipun hal ini mungkin terjadi, mungkin juga kultivator Lu ini melawan Master Cloud Soul dan menyebabkan dia dipindahkan ke tempat lain. Tapi jika ini benar, bagaimana orang bernama Lu ini bisa berteleportasi dengan aman ke sini? Master Asian Pain memiliki ketidakpastian di hatinya, tapi dia hanya bisa menekannya. Dia memandang Wang Lin dan menggenggam tangannya. Akulah yang ceroboh dalam hal ini. Saya harap rekan penggarap Lu tidak keberatan. Wang Lin mendengus dingin. Dia kemudian menggenggam tangannya tetapi tidak berbicara. Pada saat ini, di sebuah lembah yang dipenuhi kabut tebal di dalam dunia 7 warna ini, Master Cloud Soul duduk di sana dengan wajah pucat, dengan gugup melihat sekeliling. Tidak ada lagi darah yang mengalir dari lengan kanannya, tapi ada ketakutan yang tersembunyi di balik ekspresinya. Brengsek, saya dipindahkan ke sini. Jantungnya bergetar saat dia menjilat bibirnya yang kering. Dia memandangi kabut tebal di mulut lembah. Terdengar suara gemuruh samar yang datang dari kabut tebal disertai bau amis. Masalah tentang Master Cloud Soul dikesampingkan dan tidak disebutkan lagi. Orang tua bernama Pang mengeluh dalam hatinya dan waspada karena dia baru saja menyinggung Wang Lin. Memikirkan timbulnya dingin Wang Lin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Master Asian Pain berkata dengan nada serius, jangan menyebarkan kesadaran ilahimu terlalu jauh, atau kamu akan menarik binatang buas ke sini. Meskipun ini hanya wilayah terluar, ada monster kabut peringkat 12 di sini. Selain itu, jangan terbang lebih tinggi dari 1000 kaki. Wang Lin melihat cahaya 7 warna di langit dan merenung. Cahaya 7 warna ini sangat aneh dan memberi perasaan aneh. Rupanya berisi perubahan hukum yang tidak dapat dipahami. Tempat apa ini? Orang yang bertanya adalah Chen Tianjun dari Sekte Binatang Pertempuran. Master Asian Pain melihat ke depan dan perlahan berkata, 7 alam berwarna. Saya mengatakan demikian. Wilayah terluar dari tempat ini dipenuhi kabut monster. Dari ditemukannya semua kristal asalku berasal. Saya telah datang ke sini beberapa kali, tetapi saya tidak dapat memasuki wilayah tengah. Ada beberapa sisa-sisa manusia purba di sana. Menurut pengamatan saya, ada makhluk surgawi dan beberapa orang yang sangat aneh. Dia menunjuk ke depan sambil perlahan berbicara. Rekan-rekan memperhatikan, mohon ikuti saya dan jangan pergi. Tempat ini sangat berbahaya, jika kamu tidak berhati-hati, kamu mungkin mati di sini. Dengan itu, dia berjalan menuruni altar dan berjalan ke depan. Semua orang mengikuti Master Asian Pain dan perlahan bergerak maju.
Master Ashen Pine sangat serius sepanjang perjalanan dan mengikuti rute tetap dari altar menuju dataran. Mereka akhirnya tiba di pegunungan yang dipenuhi kabut. Mata Wang Lin berbinar dan dia melihat sekeliling. Tidak ada pohon di sini, yang ada hanya pegunungan gundul. Berbagai jenis kabut ada dalam kelompoknya masing-masing dan tidak saling mengganggu. Tepat pada saat ini, Chen Tianjun tiba-tiba berhenti dan melihat ke sebuah gunung tidak jauh dari sana. Sebuah gua batu samar-samar terlihat di tengah gunung. Gua ini jelas tidak alami. Sekilas terlihat jelas dibuat oleh seseorang untuk dijadikan gua budidaya. Memang ada gua di sana, tapi ada monster peringkat 12 yang menjaganya. Terakhir kali saya datang, saya memancing mereka pergi dan masuk ke dalam. Saya memang mendapatkan beberapa barang, kata Master Ashen Pine pelan sambil menatap Chen Tianjun. Lalu dia terus berjalan ke depan. Chen Tianjun menarik dan menatap Master Ashen Pine di depan. Tidak ada yang tahan. Saat semua orang bergerak maju, putarannya semakin pendek. Master Ashen Pine sangat akrab dengan tempat ini. Ketika tidak ada jalan di depannya, dia akan memutar arah dan jalan lain akan muncul. Waktu perlahan berlalu. Saat semua orang masuk lebih dalam, mereka merasakan keagungan. Perasaan ini semakin kuat, dan ketika mendekati mereka, bahkan membuat pikiran mereka bergetar. Ekspresi Master Ashen Pine menjadi lebih serius dan dia melambat. Dia harus berpikir lama setelah setiap langkah seolah-olah dia sedang mengingat rutenya. Wang Lin membayangkan sepanjang jalan, tapi matanya bersinar terang. Dia sudah menyadari bahwa ada banyak batasan di sini. Namun sebagian besar sudah terlalu tua dan sebagian besar sudah roboh, namun masih ada beberapa yang bisa beroperasi. Yang mengejutkan Wang Lin adalah kekuatan perkasa ini. Pembatasan ini bahkan lebih kuat dari yang ada di Gua Kaisar Langit King Lin. Jika bukan karena fakta bahwa mereka telah runtuh, mustahil mencapai titik ini. Melihat kembali ke tempat yang mereka lewati, mereka telah menempuh perjalanan lebih dari 5 kilometer. Mereka belum melintasi pegunungan di depan mereka, dan mustahil mengetahui apa yang ada di balik pegunungan. Di alam 7 warna ini, tidak ada malam, cahaya 7 warna memenuhi langit. Master Ashen Pine bergerak semakin lambat sebelum akhirnya berhenti. Dia mengusap pelipisnya dan berkata, rekan kultivator duanmu, pil diwujudkan tidak jauh di depan. Namun, ada binatang buas peringkat 12 di sana, jadi jika kamu menginginkannya, mungkin akan ada masalah. Ada jalan sempit di depan Master Ashen Pine, dan sisi pegunungan tampak suram. Terkadang, beberapa batu jatuh dan menimbulkan suara. Selain itu, lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Ada kabut tipis yang menghalangi jalan sempit tersebut, dan di tepi kabut terlihat kerangka di sekitarnya. Hampir semua pakaiannya telah hilang, hanya beberapa helai kain yang masih melilit kerangka itu. Daging kerangkanya telah membusuk seluruhnya dan tulang panggulnya terlihat jelas. Ada pil 7 warna di dalamnya. Pil ini tidak lengkap dan memiliki retakan halus. Bahkan ada yang sudah meleleh sehingga tidak lagi berbentuk pil, melainkan berbentuk bulan sabit. Ini adalah pil yang dimakan oleh seseorang, tetapi orang itu meninggal sebelum mereka dapat menyerap pil tersebut sepenuhnya. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, pil tersebut masih mengeluarkan aroma yang samar, hanya saja sekarang aromanya sangat ringan. Mencium aromanya, mata Wang Lin mendidih. Aroma ini sangat aneh. Saat masuk ke hidungnya, membuat jiwa asalnya bergetar. Pikirannya mulai mengingat masa lalu dan pemandangan masa lalu muncul tak terkendali di depan matanya. Untungnya, Wang Lin juga waspada. Dia menggigit ujung lidahnya dan matanya tiba-tiba menjadi cerah. Dia diam-diam terkejut. Dia memandang semua orang. Orang tua bernama Pang itu telah menyegel panca inderanya, sudah jelas dia sudah tahu kalau tempat ini aneh. Sedangkan wanita tua berbaju hijau, dia sempat kebingungan namun segera pulih. Chen Tianjun dari Sekte Binatang Pertempuran dengan cepat pulih. Pil yang sangat kuat, itu memang pil yang menakjubkan. Anak laki-laki bernama Duanmu menarik napas dalam-dalam dan menikmati aromanya. Rekan penggarap Duanmu mengembangkan siklus matahari dan bulan. Yang perlu dia pahami adalah gambarannya. Dia harus menyelesaikan siklus 9 kali untuk menyelesaikan daunnya. Namun, surga itu kejam, sehingga sangat sulit untuk berhasil. Rumor mengatakan bahwa ada pil yang ditampilkan di dunia budidaya kuno yang memungkinkan seseorang memasuki siklus memikirkannya untuk memahami Dao. Namun, pil yang dihasilkan sudah lama hilang,
dan hanya sebagian resepnya yang ada. Tidak mungkin untuk menyempurnakan pil yang dihasilkan, kita hanya bisa memadatkan energi merebak. Tuan Asian Pine perlahan menjelaskan. Mata anak laki-laki bernama Duanmu berbinar dan dia menatap Master Asian Pine. Dia berkata dengan suara tajam, rekan penggarap Asian Pine pasti tahu banyak. Saya kira Anda telah membuat persiapan yang memadai ketika Anda datang menemui saya. Tuan Asian Pine tersenyum tetapi tidak berbicara. Jika bukan karena apa yang ada dalam kabut di sebelah kerangka itu, kamu tidak akan berbaik hati mengundangku. Anak laki-laki bernama Duanmu memandangi kabut. Itu memang benar. Dao yang ditampilkan rekan kultivator Duanmu akan sangat berguna bagi kita selama sisa perjalanan. Kami akan membantu Anda mendapatkan pil ini dan Anda akan membuka jalan selanjutnya. Master Asian Pine tenang saat dia mengakuinya dengan jujur. Oke. Anak laki-laki itu berpikir sambil melihat pil dibayangkan di kerangka, lalu ekspresi menjadi serius. Master Asian Pine berkata dengan suara serius, ini adalah naga peringkat 12, yang setara dengan puncak nirvana saterer. Tapi binatang buas tetaplah binatang buas. Selama kita bekerja sama dengan baik, dan bersama dengan mantra yang disampaikan rekan kultivator Duanmu, itu tidak mungkin. Chen Tianjun menjilat bibirnya. Saya jiwa ingin naga ini. Wanita tua berbaju hijau berkata, tubuh naga ini milikku. Mata Wang Lin berbinar dan dia perlahan berkata, saya ingin semua kristal asal di dalam kabut. Setelah mereka bertiga selesai berbicara, melihat mereka bersinggungan dengan Master Asian Pine. Tuan Asian Pine tertawa, tidak apa-apa, rekan kultivator Pang dan saya tidak menginginkan hal-hal ini. Kami hanya ingin lewat sini. Cahaya dingin muncul di mata anak laki-laki itu dan dia menarik napas dalam-dalam. Tangannya membentuk segel di depannya dan rambutnya bergerak tanpa angin. Matanya bersinar dan matahari dan bulan muncul masing-masing. Lalu dia mengeluarkan suara gemuruh saat tangan kirinya menunjuk ke antara mahkota dan tangan menunjuk ke depan. Matanya bersinar terang dan tanda matahari dan bulan di matanya menjadi lebih jelas. Semua orang di sekitarnya tiba-tiba merasakan pikiran mereka tersedot ke dalam ilusi. Wang Lin memandang anak laki-laki itu dan benar-benar tenang. Saat tanda matahari dan bulan muncul, mereka mulai berputar satu sama lain membentuk pusaran. Itu dibebankan langsung ke kabut. Itu terlalu cepat dan langsung tertutup kabut. Suara letupan bergema saat ia masuk ke dalam kabut. Pada saat ini, kabut mulai bergejolak dengan keras dan suara gemuruh keluar. Raungan ini menggemparkan bumi, dan gunung-gunung di sisinya mulai bergetar dan bebatuan berjatuhan. Pada saat yang sama, kepala naga besar menyedot keluar. Angin berbau amis menyapu saat menerjang semua orang. Jika ini terjadi, itu akan baik-baik saja, tetapi saat kepala naga muncul, tekanan dari puncak persahabatan penghancur nirwana juga muncul. Hal ini menyebabkan pikiran semua orang bergetar sesaat. Anak laki-laki bernama Duanmu mengeluarkan suara kegelisahan dan matahari dan bulan tiba-tiba muncul di hadapan kepala naga yang menyerang semua orang. Matahari dan bulan berputar gila-gilaan, dan pusaran yang bentuknya menarik kepala naga. Mantra yang ditampilkanku hanya dapat mempengaruhinya selama 10 napas waktu. Kalian semua harus melakukannya. Ekspresi anak laki-laki itu galak dan pembuluh darah di dahi membengkak. Dia duduk, posisi tangan, dan pedang terbang setinggi 7 kaki itu muncul. Itu berubah menjadi sinar energi pedang dan ditembakkan langsung ke arah naga. Chen Tianjun maju sambil membentuk segel dan cahaya hantu bersinar di sekelilingnya. Dia segera tiba di sebelah naga itu, dan dalam sekejap dia tiba di atas kepala naga itu. Dia duduk dan membentuk segel lainnya. Cahaya hantu di sekelilingnya semakin kuat dan dia tiba-tiba memasuki tubuh naga itu. Master Asian Pine mengayunkan tangannya dan puluhan ribu pedang muncul. Mereka semua jatuh seperti hujan pedang ke naga. Tangan kanan wanita tua berbaju hijau membentuk segel angin dingin. Terdengar suara berderak saat es muncul di jalan sempit dan menyebar ke arah naga. Orang tua bernama Pang tidak menganggur. Dia melompat ke udara dan menyalakannya, menyebabkan munculnya petir. Bola petir turun dari langit. Mata Wang Lin berbinar dan dia segera mendekati naga itu. Tangan ancaman mengepal dan pukulannya mendarat di tubuh raksasa naga itu. Gemuruh menggelegarlah naga yang mengaum marah saat mencoba menembus segel tubuh. Tepat pada saat ini, pedang terbang anak laki-laki itu tiba dengan energi pedang yang bergetar. Itu menembus daging naga dan menembusnya.
Segera setelah itu, petir lelaki tua itu turun, membuat naga itu mengaum lebih keras. Semakin ia meronta, wajah anak laki-laki itu semakin pucat, dan tubuhnya mulai gemetar. Anak laki-laki itu berteriak, 5 napas lagi. Tangan Master Asian Pain dengan cepat membentuk segel yang berbeda saat puluhan ribu pedang mendekat dan mendarat di naga itu. Naga itu mengaum dan meronta, menyebabkan anak laki-laki itu batuk darah. Pembuluh darah di tubuhnya bengkak dan matanya merah. Wanita tua berpakaian es hijau mendekat dan menyentuh naga itu. Naga itu bergetar dan embun beku segera muncul. Segera, itu menutupi seluruh naga. Untaian gas hitam mulai keluar dari naga dan terserap oleh es. Adegan ini menyebabkan semua orang melihat ke arah wanita tua itu. Wang Lin secara alami melihat apa yang aneh tentang itu, ia mampu menyerap vitalitas naga. Naga itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengaum. Anak laki-laki itu batuk darah dan tidak bisa lagi menyegelnya. Tanpa segel, naga itu meraung. Ada satu tanduk di kepalanya, dan saat bergerak, tubuhnya keluar dari kabut. Saat keluar, jumlah kabut berkurang. Setelah segelnya menghilang, naga itu bergerak dan semua es di sekitarnya segera runtuh. Ketika es terbang kembali ke samping wanita tua berbaju hijau, gas helayan hitam memasuki tubuhnya, dan matanya menjadi lebih cerah. Monster-monster tua ini masih menyembunyikan mantranya. Ini menarik. Wang Lin mencibir sambil terbang di atas kepala naga yang sedang naik daun. Dia masuk menuju kabut yang menipis. Begitu naga itu berubah menjadi padat dari bentuk kabutnya, semua kristal asal akan menghilang dan menjadi bagian dari energi asal tubuhnya. Saya hanya akan melakukan pekerjaan sebanyak yang saya dapatkan. Saya tidak perlu berusaha mati-mati hanya untuk kristal asal ini. Wang Lin mengabaikan pertarungan itu dan memasukkannya ke dalam kabut. Saat dia masuk, dia melihat sejumlah besar kristal asal mengambang di sana, dan beberapa masih terbentuk. Dia memegang tangannya dan mengambil ratusan kristal asal. Metode pengumpulan kristal asal ini membuat Wang Lin sangat senang. Dia bergerak menembus kabut seperti kilat dan mengumpulkan kristal asal yang telah terbentuk selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya. Wang Lin masih bisa mendengar auman naga dan keributan pertempuran di luar. Wang Lin dengan cepat mengumpulkan ribuan kristal asal. Sebenarnya, monster kabut peringkat 12 tidak mungkin menghasilkan kristal asal sebanyak ini. Bagaimanapun, para pembudidaya yang memelihara binatang kabut ini akan datang untuk berkumpul sesekali. Namun, di alam 7 warna ini, tidak ada seorang pun yang datang untuk mencuri kristal asal binatang kabut. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya, banyak kristal asal telah berkumpul. Tidak butuh waktu lama bagi Wang Lin untuk menyadari kabut di sekelilingnya mulai bergolak lebih keras dan menunjukkan tanda-tanda mengembun. Ia juga bergerak ke satu arah saat berkontraksi. Setelah menghitung jumlah kristal asal, Wang Lin dengan tegas berhenti mengumpulkan lebih banyak dan pindah ke samping. Saat dia bergerak, kabut mulai mengembun lebih cepat. Sesaat kemudian, seluruh kabut menghilang dan digantikan dengan ekor naga. Naga itu tingginya sekitar 10.000 kaki dan sebagian tubuhnya berada di udara. Bagian ekor ini terbang bersama tubuhnya. Orang tua bernama Pang memiliki wajah pucat saat dia bersandar di sisi gunung, dan dadanya berlumuran darah. Tuan Asian Pain, wanita tua berbaju hijau, dan anak laki-laki bertarung di atas kepala naga. Mereka semua menggunakan mantra untuk mencegah naga itu bangkit. Tanduk hitam di kepala naga mengeluarkan cahaya hitam, dan setiap kali berkedip, Master Asian Pain dan rekan-rekannya harus menghindar. Naga itu mengeluarkan kabut racun berbau amis yang sangat sulit diatasi. Namun, ia juga terluka parah karena darah keluar dari luka di tubuhnya dan menetes ke sisiknya. Tepat pada saat ini, naga itu mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang surga yang membuat pegunungan di sekitarnya bergetar dan beberapa batu berjatuhan. Tak lama kemudian, tanduk hitam pada naga itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan jaring petir hitam menyebar. Pada saat yang sama, energi asal yang tak ada habisnya berkumpul dan bahkan sebagian dari cahaya 7 warna diserap. Mengaum, naga itu mengeluarkan suara getaran yang menyebabkan pikiran semua orang bergetar. Saat naga itu meraung, jaring petir hitam bertambah besar hingga 1000 kaki. Saat energi asal dan cahaya 7 warna diserap, ilusi mulai muncul di sekitar naga. Bayangan ilusi ini semuanya adalah naga. Saat mereka mengitari area tersebut, Master Asian Pain dan rekan-rekannya terpaksa mundur.
Naga itu hendak terbang ke udara. Begitu terbang ke udara, itu akan menjadi bencana bagi penggarap yang tidak bisa terbang terlalu tinggi ke udara. Tepat pada saat ini, mata Wang Lin berbinar dan dia melihat ke arah ekor naga. Dia mengambil satu langkah ke depan dan suara letupan terdengar dari lengannya. Kekuatan dewa kuno melonjak melalui lengannya saat dia melompat dan meraih ekor naga itu. Pembuluh darah di lengan Wang Lin membengkak. Turunlah untukku. Tangan Wang Lin tanpa ampun memegang ekor naga itu dan tanpa ampun menariknya ke bawah. Adegan ini mengejutkan semua orang yang menghindari mantra naga. Mata lelaki tua bernama Pang yang bersandar di pinggir jalan itu terbelalak. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Semua kekuatan dewa kuno Wang Lin melonjak di tubuhnya saat naga itu berjuang. Naga itu menoleh dan menyerang Wang Lin. Mantra melingkari tubuh naga itu. Namun, perjuangannya justru membuat kekuatan dewa kuno Wang Lin melonjak lebih cepat. Turun. Dia mengeluarkan raungan yang menggetarkan seperti suara dewa. Tangan Wang Lin memegang ekornya dan tanpa ampun menghantamkan tubuh naga itu ke jalan sempit sementara semua pembudidaya lainnya menyaksikan dengan kaget. Meskipun naga ini memiliki panjang tubuh 10.000 kaki, memiliki puncak kehebatan penghancur nirwana, memiliki tubuh yang cukup kuat untuk menahan sebagian besar mantra, dan tubuh yang jauh lebih kuat daripada kemampuan membersihkan tubuh manapun, ia tidak ada apa-apanya di hadapan Wang Lin. Biarpun ia berganti kulit dan menjadi naga sejati, ia tetap tidak akan bisa naik ke langit di hadapan dewa kuno. Saat Wang Lin mengayun ke bawah, naga itu tidak mampu melawan sama sekali, dan ia mengeluarkan suara gemuruh. Tubuhnya segera runtuh. Orang tua bernama Pang merasakan langit menjadi gelap. Pikirannya terkejut dan dia dengan cepat mundur seperti orang gila. Dia khawatir jika dia terlalu lambat dan naga itu menabrak tubuhnya akan segera roboh, mengingat tingkat kerusakannya. Gemuruh menggelegar bergema di langit ketika naga raksasa itu menghantam tanah. Sejumlah besar batu jatuh dari pegunungan di kedua sisinya, dan butuh beberapa saat hingga semuanya kembali normal. Setelah naga itu jatuh ke tanah, tubuhnya bergerak-gerak, kepalanya mulai meleleh, dan keluarlah gas hitam. Chen Tianjun terbang keluar dari kepala dan mundur beberapa langkah. Tuan Ashenpain menghirup udara dingin. Dia menatap naga itu dan kemudian Wang Lin, dan rasa dingin muncul di hatinya. Bahkan anak laki-laki pun menjilat bibir. Ada sedikit ketakutan dalam melihatnya terhadap Wang Lin. Wanita tua berbaju hijau juga terkejut dan berpikir dalam diam. Orang yang paling ketakutan di hatinya adalah lelaki tua bernama Pang, yang berhasil menghindari naga tersebut. Ketika dia memikirkan ancaman Wang Lin, dia merasakan kepahitan di mulut. Napas Wang Lin agak kasar dan dia mengamati semua orang sebelum membatasinya pada kerangka tidak jauh dari sana. Dia berjalan mendekat dan melihat ke bawah untuk menemukan batu giok di bawah kerangka itu. Tangan di dekatnya meraih kehampaan dan kemudian batu giok dan pil mendarat di tangannya. Dia melemparkan pil itu ke anak itu. Anak laki-laki itu menangkapnya dan menggenggam tangannya ke arah Wang Lin. Sambil memegang batu giok itu, Wang Lin duduk di dekat gunung. Perasaan ilahinya menyapu batu giok dan dia mulai membaca isinya dengan cermat. Tuan Ashenpain tiba di sebelah lelaki tua bernama Pang. Tangan menunjuk ke punggung lelaki tua itu dan menyerahkan beberapa pil sebelum duduk. Dia sesekali melihat Wang Lin dengan cahaya misterius di matanya. Anak laki-laki itu memegang pil yang menampilkan ekspresi kegembiraan sebelum menyimpannya. Ini bukan saatnya untuk mengkonsumsinya. Dia menarik napas dalam-dalam dan duduk untuk menyembuhkan. Chen Tianjun juga duduk. Selama pertempuran ini, semua orang berada di luar, tapi dia ada di dalam dan sangat diperlukan. Jika tidak ada orang di luar, dia tidak akan bisa mendapatkan jiwa naga itu. Meskipun dia tidak mampu menyerap semuanya, dia mendapatkan hasil panen terbaik dari semua orang yang hadir. Adapun wanita tua berbaju hijau, dia tiba di sebelah mayat naga. Dia meletakkan tangannya di atas naga itu dan gas hitam keluar dari tubuh naga itu dan memasuki tubuhnya. Setelah beristirahat selama beberapa jam, Master Ashenpain mengamati semua orang dan perlahan berkata, ada banyak monster kabut peringkat 12 di sini, namun, semakin besar bahayanya, semakin besar pula hasil panen kita. Saat ini, hanya tulang yang tersisa dari mayat naga di sebelah wanita tua itu. Wajah wanita tua itu memerah dan tiba-tiba dia menjadi sedikit lebih muda.
Orang tua bernama Pang sudah banyak pulih. Dia berdiri dan melihat ke jalan sempit tanpa kabut. Matanya berbinar. Tuan Ashenpain bangkit dan berjalan ke depan. Semuanya, ayo pergi. Wanita tua berbaju hijau dan Chen Tianjun bangun pada saat yang bersamaan. Hanya anak laki-laki yang ragu-ragu sejenak sebelum juga berdiri. Wang Lin duduk paling jauh dari semua orang dan menyaksikan mereka berjalan sambil memegang batu giok. Ada sesuatu yang terekam di batu giok ini. Sesuatu yang berhubungan dengan alam 7 warna. Tempat ini adalah... Pikiran Wang Lin terputus saat dia tiba-tiba melihat ke belakang semua orang. Murid matanya mengecil dan semua rambut di tubuhnya berdiri. Pada saat yang sama, Master Ashenpain dan anak laki-laki itu tiba-tiba berhenti. Segera setelah itu, wanita tua itu dan Chen Tianjun juga menyadarinya. Orang tua bernama Pang adalah orang terakhir yang menyadarinya. Mata Tuan Ashenpain dipenuhi ketakutan saat dia dengan cepat mengirimkan pesan indera ilahi. Apapun yang terjadi, jangan bergerak. Orang tua bernama Pang tersentak, dan dia diliputi ketakutan. Ketika dia merasakan hawa dingin, dia bahkan tidak berani menyebarkan akal sehatnya, tetapi dia sangat akrab dengan rasa dingin ini. Dia masih tidak bisa melupakan bahwa karena mereka membicarakan hal ini adalah separuh kekhawatiran yang datang bersama mereka untuk kedua kalinya menghilang. Sebelum kehadiran misterius ini, mereka seperti manusia dan tidak bisa menolak sama sekali. Selain Wang Lin, karena lokasinya, memungkinkan dia melihat situasi dengan jelas, tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Ingatlah untuk tidak menyebarkan akal ilahimu. Master Ashenpain mengirimkan pesan indera ketuhanan terakhir dan tidak lagi mengirimkannya. Tubuhnya tak bergerak bahkan matanya terpejam. Di mata Wang Lin, seseorang muncul di belakang semua orang. Orang ini mengenakan pakaian berwarna abu-abu, tetapi bagian bawah tubuhnya di bawah pakaian itu transparan, sehingga Anda dapat melihat daging dan darahnya. Dia tidak memiliki rambut dan matanya tidak bernyawa saat dia berjalan perlahan. Dia tidak terlalu cepat, dan butuh waktu lama untuk sampai di samping mayat naga. Dia sepertinya tidak melakukan apapun, tetapi naga itu segera membusuk dan menjadi genangan darah. Yang aneh adalah pengumpulan darah ini masuk ke tubuh orang tersebut. Orang berbaju abu-abu masih memiliki mata tak bernyawa saat dia berjalan perlahan ke depan. Anak laki-laki bernama Duanmu adalah yang terakhir di antara mereka, dan dia tidak bergerak, tetapi dia mengerutkan kening. Dia jelas merasakan hawa dingin semakin dekat sebelum dia melihat orang berbaju abu-abu lewat. Ada kilatan rasa dingin di matanya. Namun, pada saat ini, orang berbaju abu-abu berhenti dan menoleh ke arah Duanmu. Tatapan mereka bertemu dan pikiran anak laki-laki itu bergetar. Pikirannya menjadi kosong dan kebingungan muncul di matanya. Matahari dan bulan muncul di atas kepalanya dan mulai berputar. Mereka berubah menjadi pusaran seperti siklus matahari dan bulan. Siklus kelahiran matahari dan bulan adalah inti dari Duanmu. Ada banyak rune yang mewakili mantranya. Namun, pada saat ini, yang membuat pikiran Wang Lin bergetar adalah siklus matahari dan bulan secara aneh bergerak ke arah pria berbaju abu-abu. Secara bertahap ia terpisah dari anak laki-laki itu dan menyatu dengan pria berbaju abu-abu. Kebingungan di mata anak laki-laki itu menghilang dan digantikan dengan kematian. Tidak ada sedikit pun vitalitas yang tersisa dalam dirinya. Kemudian pria berbaju abu-abu itu berbalik dan berjalan ke depan. Anak laki-laki bernama Duanmu mengangkat kakinya dan perlahan mengikuti pria berbaju abu-abu itu, berjalan dengan kecepatan yang sama dengannya. Pemandangan aneh ini mengejutkan semua orang. Wanita tua berbaju hijau itu bahkan tidak berkedip dan tidak bergerak. Di hadapannya, Chen Tianjun juga sama, tidak ada gejolak emosinya sama sekali. Pria berbaju abu-abu diam-diam berjalan melewati semua orang, dan anak laki-laki yang mengikutinya. Rambutnya perlahan-lahan rontok ke tanah. Tubuh di bawah pakaian itu memanjang angsur menjadi transparan. Tidak butuh waktu lama bagi pria berbaju abu-abu untuk tiba di hadapan Wang Lin. Wang Lin tetap tidak bergerak dan fokus sepenuhnya. Pria berbaju abu-abu tidak berhenti dan berjalan melewati Wang Lin dengan anak laki-laki yang mengikuti di belakang. Keduanya perlahan menghilang ke kedamaian. Rasa dingin di sekitarnya perlahan menghilang hingga benar-benar hilang. Tubuh Tuan Ashenpain bergetar dan dia menghela nafas dalam-dalam. Keringat dingin muncul di dahi dan dia menyekanya. 3 orang di belakangnya juga menjadi rileks, dan nyaman memenuhi mata mereka.
Pikiran Chen Tianhou bergetar saat dia berbisik, dia. Siapa dia? Masih ada ketakutan di mata Master Asian Pain saat dia menjawab dengan suara serak, yang hilang. Tuan Asian Pain, tempat apa ini? Wanita tua berbaju hijau memasang ekspresi jelek saat dia menatap Master Asian Pain. Dia berada tepat di samping anak laki-laki itu, jadi dia mengalami apa yang terjadi dengan sangat jelas. Sayangnya, rekan kultivator Duanmu tidak mendengarkan nasihatnya. Orang tua bernama Pang masih memiliki rasa takut pada penglihatan dan penutupnya. Saya tidak tahu tempat apa ini. Saya menyebut tempat ini alam 7 warna. Pria memandang abu-abu itu bernama yang hilang, aku yakin itu. Di dunia 7 warna, tidak banyak yang hilang. Jika mereka muncul, selama Anda tidak menampilkan kesadaran ilahi dan tidak bergerak, tidak ada bahaya. Jika kamu pindah, maka kamu akan berakhir seperti rekan penggarap Duanmu. Master Asian Pain berkata dengan nada serius. Wang Lin berdiri. Dia memandang Master Asian Pain dan dengan tenang berkata, awalnya tidak banyak orang hilang di sini, tapi setelah Anda datang, jumlahnya bertambah. Wanita tua berbaju hijau itu mencibir tetapi tidak berbicara. Ekspresi Chen Tianjun muram saat dia menatap Master Asian Pain dan perlahan berkata, rekan kultivator Asian Pain, Anda sudah datang ke sini 2 kali. Apakah kamu meninggalkan beberapa orang untuk menjadi orang hilang yang baru setiap saat? Ekspresi Master Asian Pain suram dan dia memutar ulang pada waktu yang lama. Lalu dia mengangguk dan berkata, pria cemberut abu-abu tadi adalah teman yang datang bersamaku untuk pertama kalinya. Dia dibawa pergi oleh orang hilang. Chen Tianjun merasa dingin dan berkata, datang ke sini adalah sebuah kesalahan. Saya keluar. Saat dia berbicara, mereka berbalik dan kembali ke tempat mereka datang. Dia menghilang tanpa jejak. Tuan Asian Pain tidak berhenti. Setelah Chen Tianjun pergi, dia perlahan berkata, tanpa saya yang memimpin, dia tidak akan bisa kembali. Aku tidak menyangka kita akan hilang secepat ini. Rekan penggarap Lu dan Zhao, saya mengetahui sebuah gua budidaya antara wilayah dalam dan luar alam 7 warna ini. Kalian semua tahu pemilik gua itu. Itu adalah murid utama dari sekte penghancur surga dari 18.000 tahun yang lalu, Sima Mo. Ekspresi wanita tua berbaju hijau itu tetap sama, seolah dia tidak mendengarnya. Wang Lin diam-diam merenung. Dia memandang Master Asian Pain, menunggu sisanya. Mengabaikan betapa kuatnya Sima Mo, dia juga pandai dalam menggambarkan. Dia mengambil resep pil yang menyebabkan malapetaka dan pergi. Meski aku tidak tahu bagaimana resep pil itu muncul di wilayah peringkat 5, aku yakin gua Sima Mo memang ada. Mengenai apakah dia berhasil mengunduh pil itu, saya tidak tahu, tapi bahkan tanpa pil itu, pasti ada banyak harta karun di sana. Ketika dia selesai berbicara, dia mengeluarkan sebuah batu giok dan melemparkannya ke Wang Lin. Wang Lin menangkapnya dan memeriksanya dengan akal sehatnya sebelum memberikannya kepada wanita tua berbaju hijau. Saya menemukan batu giok ini di sini sebelumnya, dan itulah mengapa saya sangat yakin, kata Master Asian Pain dengan tenang. Namun, setelah melihat ekspresi mereka masih belum berubah dan mereka belum setuju untuk melanjutkan penjelajahan, dia mengerutkan kening. Rekan penggarap Zhao, mulai sekarang, saya dan rekan penggarap Pang akan memberi Anda semua bagian kami dari binatang buas yang kami bunuh. Selain itu, saya berjanji Anda dapat memilih 10 hal terlebih dahulu dari tempat yang saya ceritakan sebelumnya. Wanita tua berbaju hijau ragu-ragu dan bertanya, apakah Anda yakin Anda memasuki tempat itu? Master Asian Pain merenung sedikit dan berkata, jika Anda dan rekan penggarap Lu membantu, saya 60% percaya diri. Oke, wanita tua berbaju hijau itu memejamkan mata sejenak lalu mengangguk. Master Asian Pain memandang Wang Lin dan berkata, tempat yang saya dan rekan penggarap Zhao bicarakan adalah di bagian dalam dunia 7 warna ini. Meski berbahaya, namun hasil panennya akan lebih besar. Menurut petunjuk yang saya temukan, ada banyak jiwa binatang peringkat 8 hingga 13 yang disegel di sini. Saya sudah menyiapkan ramuan yang cukup banyak sehingga selama waktu yang cukup, saya bisa menghasilkan pil dalam jumlah besar. Jika rekan penggarap Lu setuju, Anda juga dapat memilih 10 terlebih dahulu. Wang Lin diam-diam merenung. Dalam pemikirannya, tidak mungkin tujuan Tuan Asian Pain membayangkan itu, dan mengingat kelicikannya, tidak mungkin dia mengungkapkan tujuannya. Guru Asian berkata, rekan kultivator Lu,
saya dapat membawa Anda ke beberapa tempat aman dengan monster kabut dan mengumpulkan semua kristal asal di sana. Selain itu, saya tidak akan mengambil satu pun barang dari Gua Shimamo. Mari kita ambil kristal asal dulu. Wang Lin memandang Tuan Asian Pine. Oke, Tuan Asian tidak berkata apa-apa lagi dan melihat sekelilingnya. Dia tidak terus menelusuri jalan sempit itu tetapi mencari arah. Mereka meluncur keluar angkasa. Master Asian Pine sangat akrab dengan tempatnya. Setelah 1 jam, dia sampai di tempat lain yang dipenuhi kabut. Ini adalah jurang yang diselimuti kabut. Setelah memasuki tempat ini, Master Asian Pine sangat berhati-hati dan perlahan bergerak maju. Ketika dia berada 1000 kaki dari kabut, dia berhenti. Tangannya terulur dan sejumlah besar batu giok langit terbang keluar dan sekitarnya. Kemudian dia menutup tangannya dan semua batu giok langit berubah menjadi debu. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan hati-hati mengibaskan debu itu ke arah kabut. Tepat pada saat ini, suara gemuruh datang dari dalam kabut dan seekor binatang mirip kura-kura mengintip dari kepalanya. Itu menyedot debu batu giok langit. Master Asian Pine mengeluarkan lebih banyak batu giok surgawi, yang dia menjadi kehancuran debu, dan dengan lembut berkata, "Rekan kultivator Pang. Orang tua bernama Pang telah bekerja sama dengan Master Asian Pine berkali-kali, dan dia dengan terampil berlari ke dalam kabut." Binatang kabut penyu itu menoleh ke belakang dan ragu-ragu, tetapi pada saat ini, lebih banyak debu batu giok surga beterbangan. Binatang itu segera meningkatkannya. Ketika Wang Lin melihat ini, matanya bersinar, tapi dia tetap tenang. Tak lama kemudian, lelaki tua bernama Pang memaksa keluar dari kabut dan kembali ke sisi semua orang. Master Asian Pine menyebarkan lebih banyak debu batu giok dan perlahan mundur. Baru setelah dia mundur lebih dari 10.000 kaki, dia berhenti menyebarkan debu batu giok langit. Berapa banyak? Tuan Asian Pine memandang lelaki tua bernama Pang. Kurang dari 3.000. Orang tua bernama Pang tidak segan-segan menyerahkan tas berisi pegangan kepada Wang Lin. Beberapa binatang kabut peringkat 12 suka memelihara batu giok langit. Anda dapat menggunakan batu giok langit untuk mendapatkan beberapa kristal asal. Setelah Master Asian Pine berbicara, dia memimpin semua orang ke sejumlah monster kabut. Dengan menggunakan metode yang sama, mereka menemui lebih banyak binatang buas dan mendapatkan hampir 20.000 kristal asal sebagai ketidakseimbangannya. Master Asian Pine berhenti dan kembali ke jalan sempit itu. Dalam perjalanan pulang, saya akan mendapatkan lebih banyak kristal asal untuk rekan penggarap Lu di jalur yang berbeda. Berdasarkan masa lalu, seharusnya ada total sekitar 60,000 sampai 70,000 kristal asal. Tercerahkan, tawanan Dao Surga, semua makhluk hidup harus menanggung bencana yang tak terukur. Hanya perlu berpikir untuk meninggalkan penjara yang dalam. Tunggu jalurnya. Informasi dari batu giok di sebelah kerangka bergema di benak Wang Lin. Dia melihat dunia 7 warna dan mengangguk dalam diam. Hanya ada satu garis di batu giok ini. Wang Lin berpikir dalam waktu lama tetapi masih belum sepenuhnya memahami maknanya. Hanya berdasarkan kata-katanya saja, banyak penafsirannya. Tatapannya melewati Master Asian Pine. Wang Lin mengetahui bahwa Master Asian Pine telah berkunjung ke sini beberapa kali dan telah menjelajahi banyak gua di sini. Master Asian Pine pasti mendapatkan beberapa harta langka, metode budidaya, atau informasi di sini. Kalau tidak, dia tidak akan begitu familiar dengan tempat ini. Mereka terus menuruni jalan pegunungan yang sempit bersama Master Asian Pine berjalan dengan hati-hati di depannya. Dia hanya memiliki peta sederhana dari area yang melewati titik ini dan belum pernah melewati jalur ini sebelumnya. Sebelumnya, dia mengambil jalan lain, dan di sanalah dia mendapatkan batu giok dan peta berisi informasi yang menggoda dia. Mereka melintasi jalan sempit itu selama beberapa hari. Setelah menghindari berbagai monster kabut, mereka tiba jauh di dalam pegunungan. Ada satu gunung lagi di depan mereka, dan setelah lewat sini, mereka akan melihat apa yang ada di balik gunung itu. Wanita tua berbaju hijau itu tenang dan tidak menoleh ke samping, seolah dia adalah seorang biksu. Wang Lin telah melihatnya beberapa kali, tetapi dia tidak dapat memahami pikirannya. Wang Lin baru tahu bahwa wanita tua berbaju hijau ini bernama Zhao dan tidak ada yang lain. Namun, dia memperhatikan sepanjang jalan bahwa meskipun dia mengikuti Master Asian Pine, setiap langkahnya rumit. Ada banyak yang terlibat di sini,
tetapi sebagian besar sudah dibubarkan. Namun, wanita tua ini selalu menginjak tempat yang kosong atau tempat yang ujungnya lemah. Ini adalah kebiasaan, dan tidak akan berubah hanya karena kekuatan tersebut telah kehilangan kekuatan. Sulit untuk menyadari sesuatu yang begitu halus kecuali Anda adalah seorang Grandmaster yang bertindak. Orang tua bernama Pang mengikuti Master Asian Pain dan tidak berani terlalu dekat dengan Wang Lin. Dia jelas sangat takut pada Wang Lin. Saat ini, tidak ada jalan tersisa di depan mereka. Alis Tuan Asian Pain terjalin erat dan dia merenung. Cahaya 7 warna masih menutupi langit, sehingga mustahil untuk mengetahui apakah saat itu siang atau malam. Fluktuasi energi yang berasal dari langit, menarik perhatian semua orang. Mata Wang Lin berbinar dan dia melihat ke pemandangan. Dia bisa melihat ada kabut yang berputar di langit beberapa gunung di belakang. Fluktuasi energi asal datang dari sana. Ada juga perasge bisa mengejutkan jiwa. Master Asian Pain melihat ke kejauhan dan dengan dingin berkata, itu mantra Chen Tianjun. Setelah sekian lama, menghilang dan kabut menjadi tenang. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan tidak ada lagi ketegangan yang terjadi. Saya khawatir kemungkinan besar Chen Tianjun sudah mati. Dia tidak mendengarkan saran kami dan pantas mati. Alam 7 warna ini bukanlah tempat yang bisa Anda masuki dengan santai, dan memutarnya setiap saat. Kecuali Anda mengetahui tempat ini dengan baik, Anda tidak bisa masuk atau keluar begitu saja. Lelaki tua bernama Pang itu mencibir dan ada di matanya. Baiklah, mari kita kesampingkan masalah Chen Tianjun. Rekan kultivator Zhao, saya sudah memeriksanya dan sepertinya ada batasan yang menghalangi. Mengenai cara pemecahannya, saya membutuhkan bantuan rekan penggarap Zhao. Master Asian Pain mundur beberapa langkah dan memegang tangan wanita tua berbaju hijau. Wanita tua berbaju hijau sudah memeriksa jalan di depan, dan saat ini dia mengangguk dalam diam. Sayangnya, rekan penggarap Duanmu dibawa oleh Yang Hilang. Jika dia masih di sini, dia bisa menggunakan daunnya untuk menghentikan sementara perubahan berkelanjutan dan membantu rekan penggarap Zhao. Tuan Asian Pain mengguncangkan. Sebagian besar penangkapan di sini adalah penangkapan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Saya tidak terlalu percaya diri untuk menghancurkannya. Wanita tua berbaju hijau berjalan ke depan saat dia berbicara dan tiba di ujung jalan. Tidak ada jalan setapak di sini, hanya gunung. Jika ingin melewatinya, Anda harus mendaki gunung, namun ada kabut tebal di atas gunung yang menutup semua jalur. Menyentuh batu gunung, mata wanita tua bersinar hijau itu berbinar dan dia merenung. Wang Lin tidak berhenti dan mengalihkan pandangan dari batu. Dia duduk dan mulai memegangnya. Dia akan menjaga dirinya pada kondisi puncaknya sehingga dia akan siap menghadapi apapun yang tidak terduga yang mungkin terjadi. Waktu perlahan berlalu. Wanita tua berbaju hijau tidak bergerak, tapi perubahan matanya menjadi lebih drastis. Dia akhirnya mengerutkan kening. Tuan Asian Pain, apakah Anda yakin ada batasan di sini? Mengapa tidak memulainya saja? Wanita tua berbaju hijau memandang Master Asian Pain. Master Asian Pain berpikir sejenak sebelum berkata, tidak hanya ada satu binatang buas di puncak gunung ini. Menurut yang saya tahu, ada 7. Mereka semua adalah binatang buas peringkat 12. Kami datang ke sini dari jalur lain sebelumnya dan mencoba mendaki gunung, namun kami menderita banyak korban. Pada akhirnya, kami tidak dapat melewatinya. Lalu saya menemukan peta yang menunjukkan bahwa ada jalan melewati gunung, dan pintu masuknya ada di sini. Wanita tua berbaju hijau berpikir sejenak sebelum mundur 2 langkah. Tangannya membentuk segel. Bayangan tangan muncul dan saling tumpang tindih membentuk rune yang rumit. Rune itu tiba-tiba mendarat di batu gunung. Pikiran Wang Lin bergetar dan dia bermimpi melihatnya dengan santai. Saat larangan mendarat di gunung, permukaan batu tampak meleleh dan muncul riak seperti saat seseorang melempar kerikil ke danau. Namun, yang aneh adalah riak-riak itu merupakan rangkaian mantra kecil. Aura kuno dan membusuk keluar dari batu gunung. Wanita tua berbaju hijau itu mundur beberapa langkah lagi, lalu tangannya membentuk segel lebih banyak dan menunjuk beberapa kali ke dadanya. 7 gas helai terbang keluar dari lubangnya, setiap helai mengandung vitalitas dalam jumlah besar, dan sekitarnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju. Wanita tua itu tiba-tiba tenggelam ke dalam batu gunung dengan 3 langkah. Riaknya menjadi semakin kuat dan batunya menjadi transparan.
Hal ini memungkinkan Master Ancient Pine dan yang lainnya melihat dengan jelas terowongan batu besar di dalamnya. Namun, selain pintu masuk, di dalamnya gelap gulita. Bahkan muncullah mereka dilahap oleh kegelapan. Ketika wanita tua berkemeja hijau itu tenggelam ke dalam batu, wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya mulai berubah seolah-olah dia sedang diperas oleh kekuatan yang tak terbayangkan. Suara letupan samar keluar dari tubuhnya. Dia menutup matanya dan terdiam sesaat. Lalu dia membuka matanya dan berjalan ke depan. Setiap langkah membuat gemetar lebih hebat, dan jumlah riak di sekitar batu bertambah banyak. Aura kuno menjadi tekanan kuat yang mengelilingi area tersebut. Setelah berjalan 3 langkah, matanya merah. Tangannya membentuk segel dan tanpa ampun menekan di antara kedua kelopak mata. Wajah keriput wanita tua itu mengalami perubahan yang mengejutkan. Sebagian besar kerutan cepat hilang. Bahkan tubuhnya tiba-tiba tampak segar kembali, dan dia berubah menjadi wanita parubaya berusia sekitar 40 tahun. Meski penampilannya tidak memukau, dia memiliki penampilan seorang wanita cantik dan dewasa. Dia mengambil 2 langkah lagi, dan saat dia hendak mengambil langkah ke-6, dia batuk seteguk darah. Dia tidak tahan lagi dan mundur dari batu gunung. Dia hanya berhenti mundur ketika dia berada di samping Wang Lin. Wajahnya segera berubah kembali ke dirinya yang dulu. Wanita tua itu dengan getir berkata, "Formasi penyegelan surga 9 langkah. Ini adalah formasi kuno. Saya telah melihatnya dalam rekaman tetapi tidak pernah dalam kehidupan nyata. Bagi seseorang yang melakukan aksi ini, kemampuan menggerakkannya sudah mencapai puncaknya." Formasi penyegelan surga 9 langkah. Wang Lin memandangi batu gunung. Setelah wanita tua itu mundur, keadaannya kembali normal, dan tidak mungkin menemukan sesuatu yang salah di dekatnya. Formasi ini rusak seiring berjalannya waktu, jadi tidak memiliki kemampuan menyerang, tapi kekuatan penawarannya tidak mempengaruhi. Dengan mengganggu saya hanya dapat mengambil 5 langkah. Lebih dari itu, tubuhku tidak bisa menahannya. Master Ancient Pine mengerutkan kening saat dia melihat formasi dan bertanya, "Bagaimana kita menghancurkan formasi ini?" Wanita tua berbaju hijau mengeluarkan beberapa pil dan melintang. Dia mulai memuji dan berkata, "Ambil langkah ke-10 dan kamu dapat mematahkannya." Tuan Ancient Pine merenung. Setelah sekian lama, dia mengatupkan giginya dan mengganti tangannya. Satu set baju besi iblis hitam muncul di sekelilingnya. Energi iblis memenuhi area tersebut dan membuat Master Ancient Pine terlihat seperti dewa iblis. "Saya ingin melihat berapa banyak langkah yang dapat saya ambil dengan improvisasi dan baju besi ini. Rekan kultivator Zhao, bukakan untuk saya." Tuan Ancient Pine tidak punya pilihan lain. Dia sudah sampai sejauh ini, dan dia tidak mau menyerah. Dia mengambil 2 langkah dan menyerang batu gunung. Wanita tua berbaju hijau membentuk segel dan mengarah ke depan. Sebuah batasan terbang dan mendarat di batu gunung di hadapan Master Ancient Pine. Riak muncul lagi dan batu itu menjadi transparan lagi. Master Ancient Pine tidak ragu-ragu dan langsung melangkah ke dalam batu. Penggarap Nirvana Saterer tahap tengahnya meletus, dan saat dia memasuki batu, dia mengambil 4 langkah. Setiap langkah sepertinya menghasilkan ledakan yang menggelegar. Wajah Master Ancient Pine menjadi telapak dan armornya mengeluarkan energi iblis yang kuat. Setelah 4 langkah, dia berhenti sejenak sebelum matanya berbinar dan tiba-tiba dia mengambil 3 langkah lagi. Setelah dia mengambil 3 langkah ini, wajah Master Ancient Pine menjadi pucat dan tubuhnya sedikit gemetar. Namun, dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan suara gemuruh saat dia mengambil langkah lain. Ini adalah langkah ke-8. Saat langkah ke-5 mendarat, suara letusan datang dari tubuh Master Ancient Pine dan darah keluar dari sudut mulut. Mata merah. Persiapan 1000 tahun dan dia dihentikan oleh formasi. Dia tidak mau menyerah. Mengaum. Master Ancient Pine mengatupkan giginya dan melangkah maju lagi. Pada saat ini, ada sedikit kegembiraan pada mata lelaki tua bernama Pang itu, dan mata perempuan tua berbaju hijau itu berbinar. Mustahil untuk melihat pikirannya. Saat langkah mendarat, seolah-olah Master Ancient Pine menabrak dinding. Sebuah kekuatan besar menghantam tubuhnya dan dia batuk darah. Tubuhnya terlempar dari batu dan butuh beberapa puluh. "Jika aku tidak bisa masuk, maka tidak ada satupun dari mereka yang bisa meninggalkan alam 7 warna ini." Wajahnya pucat saat dia menatap batu gunung. Ada sedikit kebingungan dan keganasan di mata Master Ancient Pine.
Wang Lin berdiri dan memukul nepuk debu pakaiannya. Dia melihat baju besi iblis yang dipasang di Master Asian Pain dan dengan tenang berkata, biar saya coba. Anda, Tuan Asian Pain memandang Wang Lin. Saat dia melakukannya, kegelapan di matanya perlahan-lahan disembunyikan. Ia berpikir, tubuh orang ini memang aneh. Sebelumnya, dia mampu melawan naga dengan tubuhnya. Mungkin dia bisa menghancurkan formasi dengan kekuatan tubuhnya. Oke, saya akan mengandalkan rekan penggarap Lu. Master Asian Pain memegang tangannya dan ekspresi kembali normal. Orang tua bernama Pang itu mencibir. Dia berpikir jika Tuan Asian Pain dengan baju besi iblis hanya dapat mengambil 9 langkah, lalu berapa banyak langkah yang mungkin dilakukan oleh orang bernama Lu ini. Wang Lin memandangi batu itu. Dia awalnya tidak akan bertindak, tapi setelah dia melihat kegilaan di mata Master Asian Pain, dia tergerak. Meskipun berbahaya di sini, pasti ada sesuatu yang penting di tempat ini yang membuat Tuan Asian Pain begitu tertarik. Jika mereka tidak bisa masuk, Master Asian Pain tidak akan membiarkan mereka pergi. Meskipun Wang Lin diam-diam telah mempersiapkan hal ini dan karena itu tidak peduli, dia ingin tahu apa yang membuat Master Asian Pain begitu gila. Saya meminta rekan penggarap Zhao untuk membantu dan membuka formasi. Wang Lin mengulurkan tangannya pada wanita tua berbaju hijau. Wanita tua berbaju hijau itu jelas menahan diri. Dia telah memanfaatkan fakta bahwa Master Asian Pain sedang cemas dan memaksanya mencobanya sendiri, sehingga mengakibatkan cederanya. Kami bahkan belum menemukan harta karun itu, dan orang-orang ini sudah mulai bertarung secara diam-diam untuk melontarkan kekuatan satu sama lain. Jika saya ingin terlibat dalam kekacauan ini, saya harus melakukan hal yang sama. Ekspresi Wang Lin netral, dan tidak ada yang bisa memahami pikiran. Wanita tua berbaju hijau mengangkat tangan ke bawah dan melambai. Pembatasan mendarat di batu gunung, menyebabkannya menjadi transparan, dan riak pun muncul. Wang Lin tiba di samping batu gunung dalam beberapa langkah dan berjalan masuk. Tidak ada yang memperhatikan bahwa ketika dia memasuki batu, tangan kanan Wang Lin mengirimkan batasan yang tidak terlihat saat dia masuk ke dalam. Saat dia memasuki batu gunung, Wang Lin merasakan tekanan dari segala arah. Tekanan di depan semakin besar. Dia sangat lambat saat berjalan ke depan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Ketika langkah ketiga jatuh, Wang Lin dengan jelas merasakan tekanan mencapai ketinggian yang tak terbayangkan, dan tekanan di depan seperti badai yang dahsyat. Seolah-olah gunung yang tak terhitung banyaknya menekannya, mencegahnya untuk bergerak maju. Dengan setiap langkah ekstra, tekanan akan meningkat. Akibatnya, semakin banyak dia berjalan, semakin sulit jadinya. Jika itu adalah seorang yang luar biasa, tubuh mereka tidak akan mampu menahan tekanan, dan mereka pasti akan roboh. Namun, Wang Lin memiliki tubuh dewa kuno, jadi ini bukan apa-apa dia. Namun, saat ini, wajahnya sangat pucat dan dia berhenti di langkah ketiga. Sesaat kemudian, dia mengangkat kakinya sekali lagi. 4 langkah, 5 langkah, 6 langkah. Saat langkah ke-6 mendarat, tekanannya mencapai tingkat yang menghancurkan bumi. Seolah-olah tangan yang tak terhitung banyaknya menekan ke bawah dan mantra yang tak terhitung jumlahnya ada di depan. Itu membuatnya terasa seperti perahu yang kesepian di tengah badai laut. Wajah Wang Lin pucat pasi dan tubuhnya sedikit gemetar. Sepertinya dia akan mundur, tetapi pada saat ini, sebuah kekuatan muncul di belakangnya dan mencegahnya mundur. Pada saat ini, di luar batu gunung, wanita tua berbaju hijau menatap Wang Lin dan merenung. Ada perubahan dalam formasi. Master Asian Pain mengerutkan kening saat dia melihat tubuh Wang Lin. Setelah dengan hati-hati melihat Wang Lin sebentar, dia mulai berpikir dengan hati-hati tentang langkah ke-6-nya dan mengingatnya. Orang tua bernama Pang mencibir dan berpikir bahwa dia terlalu memikirkan orang ini sebelumnya. Orang ini hanya memiliki peretasan tetapi tidak licik. Jika seseorang terluka di sini, mereka tidak akan dapat melanjutkan. Wang Lin berhenti di langkah ke-6 untuk waktu yang lama sebelum dia mengambil langkah ke-7. Pada langkah ke-7, dia batuk darah, tapi dia tidak mundur. Dia kemudian mengambil langkah ke-8. Saat langkah ke-8 mendarat, suara letupan datang dari tubuh Wang Lin seolah-olah daging dan tulangnya sedang diremas, dalam jumlah besar darah menyembur keluar, menyebabkan jubah putihnya menjadi merah darah. Pada saat ini, Master Asian Pain bergerak, dan dia berjalan beberapa langkah mendekat, menatapnya seperti kilat saat dia mengamati Wang Lin.
Wanita tua berbaju hijau juga berdiri, dan ekspresinya serius. Adapun laki-laki tua bernama Pang, dia semakin mencibir di dalam hatinya. Tubuh Wang Lin, yang berada di dalam batu gunung, tampak bengkok. Dia mengangkat kaki memahaminya, dan terdengar suara gemuruh samar dari batu gunung saat dia mengambil langkah ke-9. Tubuh Wang Lin bergetar hebat dan pembuluh darah di wajahnya membengkak. Matanya merah, tapi dia menstabilkan dirinya. Pikiran guru Asian Pain bergetar dan dia berteriak, "Rekan kultivator Lu, hanya satu langkah lagi." Wanita tua berbaju hijau itu mengungkapkan ekspresi yang rumit. Dia mencari waktu yang lama dan tidak melihat tanda-tanda Wang Lin berpura-pura. Itu semua sangat nyata. Formasinya tiba-tiba berubah. Bahkan jika dia ingin kembali, dia tidak bisa. Rekan kultivator Asian Pain dan Zhao, saya telah melakukan yang terbaik dalam perjalanan ini. Jika aku terluka parah, kalian semua. Suara lemah Wang Lin terdengar dari dalam batu. Rekan penggarap Lu dapat yakin. Orang tua ini tidak akan melupakan janjinya. Tuan Asian Pain mengirimkan pesannya. Wang Lin tampak ragu-ragu di dalam batu gunung, tapi segera dia mengangkat kakinya dan mengambil langkah ke-10. Saat anak tangga ke-10 mendarat, seluruh gunung menderu dan berguncang hebat. Sejumlah batu besar jatuh dari gunung dan mengingatkan binatang kabut di puncak. Formasi penyegel surga 9 langkah runtuh. Wang Lin batuk lebih banyak darah. Saat formasi itu runtuh, kekuatan yang kuat mendorong Wang Lin keluar dari gunung. Mata Tuan Asian Pain berbinar dan dia segera bergerak maju. Tangannya mengarah langsung ke punggung Wang Lin. Saat tangan menyentuh Wang Lin, energi asal dan perasaan ilahi mengalir ke tubuh Wang Lin. Dia bersepeda sekali melewati tubuh Wang Lin dan kemudian dengan cepat mundur. Tidak nyaman baginya untuk membunuh Wang Lin di hadapan wanita tua berbaju hijau. Jika tidak, hal itu akan membuatnya sangat waspada dan menyebabkan masalah yang tidak perlu di masa depan. Tujuannya adalah untuk menguji apakah orang bernama Lu ini benar-benar terluka parah. Sekarang setelah dia mendapatkan penjelasannya, dia tidak akan peduli dengan seseorang yang sudah terluka parah dan tidak lagi menjadi ancaman. Tepat pada saat ini, auman binatang tiba-tiba muncul. Seekor binatang mirip elang keluar dari gunung dan menyerbu semua orang. Master Asian Pain meraih Wang Lin dan langsung mengisi ke dalam terowongan yang muncul setelah formasi runtuh. Pria tua bernama Pang dan wanita tua berbaju hijau segera mengikuti ke dalam terowongan. Semua orang dengan cepat melewati terowongan untuk waktu yang lama. Hanya setelah mereka tidak bisa lagi mendengar auman binatang barulah mereka berhenti. Master Asian Pain menurunkan Wang Lin dan tampak menyesal. Dia memegang tangannya. Saudara Lu rela terluka parah untuk membuka formasi. Orang tua ini akan mengingat ini. Wajah Wang Lin pucat dan masih ada darah di sudut bibir. Dia mengulurkan tangannya dan menunjukkan senyuman masam. Formasi itu sangat aneh. Setelah saya mengambil 6 langkah, ada kekuatan di belakang saya, jadi saya hanya bisa bergerak maju. Tidak peduli apapun, rekan penggarap Lu ribusi besar bagi kita untuk masuk ke sini. Master Asian Pain terlihat sangat tulus dan terus menggenggam tangannya. Melihat wajah Wang Lin yang lelah, dia segera mengeluarkan pil dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Saudara Lu, istirahatlah dan pulihkan diri sebentar. Setelah Anda pulih sedikit, kami dapat terus bergerak maju. Wang Lin berpikir sedikit dan mengangguk dengan getir. Dia meminum pil itu tetapi tidak meminumnya. Dia membawa pilnya sendiri dan menelannya sebelum menutup matanya untuk membungkusnya. Mata lelaki tua bernama Pang itu berbinar dan menunjukkan sedikit rasa dingin. Tepat pada saat ini, Master Asian Pain memandang lelaki tua itu dan sedikit menenangkannya. Waktu perlahan berlalu. Tidak butuh waktu lama sebelum Wang Lin membuka matanya dan berdiri. Dia berkata dengan suara serak, "Luka saya tidak bisa sembuh dalam waktu singkat. Ayo maju." Tuan Asian Pain memandang Wang Lin dan mengangguk. Wanita tua berbaju hijau itu menghela napas dalam hatinya tetapi tidak berbicara. Semua orang berjalan maju melalui terowongan. Tempat ini sangat sepi, hanya suara langkah kaki mereka yang bergema. Setelah waktu yang tidak diketahui, cahaya muncul di kejauhan. Master Asian Pain menekan kegembiraan di dalam hatinya dan dengan cepat berjalan ke depan. Lokasi cahayanya adalah pintu keluar terowongan ini. Melihat keluar, Master Asian Pain mulai tertawa. Ada lembah besar di luar terowongan. Itu dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan, dan orang dapat dengan mudah mencium aroma samar bunga.
Itu adalah aroma yang menenangkan. Di belakang lembah berdiri barisan pegunungan yang seperti tembok kota. Gunung-gunung ini sangat tinggi dan terlindung dari dunia luar. Setelah kita melewati pegunungan, kita akan memasuki bagian dalam dunia ini. Gua Shimamo bukan di gunung, tapi di lembah sebelumnya. Master Ancient Pine tertawa ketika dia terbang ke depan dengan langkah cepat. Wanita tua berbaju hijau mengikuti dan mereka berdua terbang menjauh. Wajah Wang Lin pucat dan cahaya 7 warna bahkan lebih keras. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengikuti. Orang tua bernama Pang mencibir dan tetap tidak jauh dari Wang Lin. Tidak butuh waktu lama bagi mereka berempat untuk sampai di sebuah lembah di bawah bimbingan Master Ancient Pine. Begitu mereka memasuki lembah, mereka melihat sebuah gua di depan mereka. Dinding gua ini ditutupi rumput, sehingga terlihat sudah lama tidak digunakan. Itu tidak terlalu besar dan hanya memiliki 3 kamar. Tanahnya berantakan dengan pil-pil berserakan di mana-mana. Kebanyakan dari mereka telah menjadi fosil dan akan hancur jika Anda menyentuhnya. Pikiran Tuan Ancient Pine jelas tidak tertuju pada gua. Dia memandang wanita tua berbaju hijau dan berkata, "Saya tidak akan mengambil apapun dari sini. Semuanya milik rekan penggarap Zhao dan Lu." Perasaan ilahi wanita tua berbaju hijau menyebar dan dia menggelengkan kepalanya. Rekan kultivator Lu telah membayar mahal, jadi bagaimana saya bisa mengambil sesuatu? Biarkan rekan kultivator Lu mengambil semuanya. Wang Lin melihat sekeliling dan menghela nafas. Saya tidak dapat melanjutkan dengan kalian berdua. Tempat ini tenang dan cocok untuk penyembuhan. Rekan penggarap terluka parah, jadi lebih baik kamu menyembuhkannya selama beberapa hari. Setelah rekan penggarap Zhao dan saya kembali, kami secara alami akan menyerahkan apa yang dijanjikan. Lalu kita bisa pergi bersama. Tuan Ancient Pine tersenyum. Terima kasih banyak. Wang Lin mengangguk. Namun, meskipun tempat ini sepi, namun tetap berbahaya karena mungkin akan terjadi hentakan yang kencang. Rekan penggarap Pang, ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Master Ancient Pine merenung sejenak sebelum melihat lelaki tua bernama Pang. Jika rekan kultivator Lu pulih sendiri di sini, saya akan merasa khawatir, jadi saya ingin meminta rekan kultivator Pang untuk tinggal di sini untuk melindunginya. Sebagian dari apa yang saya dan rekan penggarap Zhao temukan akan diberikan kepada Anda sebagai pembayaran. Bagaimana? Mata lelaki tua bernama Pang berbinar dan dia berkata, seharusnya begitu. Wang Lin mengerutkan kening dan hendak berbicara. Apa? Rekan penggarap tidak puas. Ekspresi Master Ancient Pine merosot saat dia melihat ke arah Wang Lin. Wang Lin tetap diam. Karena rekan penggarap Lu setuju, maka saya akan menyerahkannya kepada rekan penggarap Pang. Setelah Master Ancient Pine selesai berbicara, dia melihat wanita tua berbaju hijau dan keduanya meninggalkan gua. Mereka langsung menuju pegunungan seperti tembok di jarak jauh. Namun, sebelum pergi, wanita tua berbaju hijau itu melirik Wang Lin. Demikian pula, Master Ancient Pine memandang lelaki tua bernama Pang. Setelah mereka berdua pergi, lelaki tua bernama Pang itu mengungkapkan senyuman muram dan menatap Wang Lin. Dia memutar cincin di tikungan dan perlahan berkata, rekan kultivator Lu, teruslah mempertahankannya. Orang tua ini akan menjagamu dengan baik. Setelah dia selesai berbicara, dia dengan lancang membujuk Wang Lin dengan akal sehatnya. Setelah memastikan bahwa luka Wang Lin itu nyata, dia bahkan tidak melihat ke arah Wang Lin dan mulai memasukkan gua. Wang Lin memejamkan mata dan mengabaikan lelaki tua itu. Waktu perlahan berlalu. Ketika lelaki tua itu mencari di 3 ruangan batu, dia menunjukkan ekspresi ekstasi. Setelah kembali, dia dengan dingin menatap Wang Lin dan tiba-tiba tertawa. Rekan kultivator Lu, lelaki tua ini ingat kamu pernah mengatakan sesuatu. Wang Lin membuka matanya, menatapnya dengan tenang saat menatap lelaki tua bernama Pang itu. Melihat mata Wang Lin yang tenang, mata lelaki tua itu diperkaya tetapi dengan cepat kembali normal. Dia berkata dengan nada menakutkan, kamu pernah mengatakan kepadaku bahwa aku harus berbicara dengan hati-hati. Jika saya berbicara sembarangan, itu mungkin mengundang bencana. Ekspresi Wang Lin dengan tenang saat dia perlahan berkata, saya memang mengatakan itu, dan saya akan mengutarakannya sekarang juga. Jika Anda berbicara sembarangan, itu mungkin mengundang bencana. Orang tua itu mulai tertawa terbahak-bahak, dan bekas luka di wajahnya tampak sangat ganas. Dia memandang Wang Lin dengan dingin dan berkata, jika kamu
Tidak terluka, aku mungkin sedikit takut padamu. Namun, sekarang saya ingin melihat siapa di antara kita yang mengundang bencana. Dia memandang Wang Lin dan membanting tangannya ke arahnya. Alasan dia menunggu sampai sekarang untuk menyerang adalah untuk membiarkan Tuan Asian Pain dan wanita tua berbaju hijau mengambil jarak. Dia takut dia akan menyadarinya. Mata Wang Lin masih setenang udara. Saat tangan kanan lelaki tua itu mendekat, ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Tangan kirinya bergerak seperti kilat dan meraih tangan kanan lelaki tua itu, lalu tanpa ampun ia meremasnya. Suara berderak menggema, dan pupil mata lelaki tua itu mengecil. Rasa sakit datang dari tangan, tapi itu tidak berarti dibandingkan dengan teror di jantung. Anda, orang tua bernama Pang segera mundur dan hendak menggunakan mantra. Namun, pada saat ini, Wang Lin keluar dan menandatangani kontrak dengan tangannya. Sebuah kekuatan yang kuat bersiul ke depan. Orang tua itu terlalu dekat dengan Wang Lin sehingga tidak bisa mengelak sama sekali. Tinju Wang Lin mendarat di dada lelaki tua itu dengan keras. Orang tua itu batuk darah dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Tubuhnya meledak menjadi tumpukan daging dan darah dan jiwa yang sebenarnya lolos dari persembunyian. Dia dipenuhi rasa takut, dia takut. Dia tidak pernah membayangkan orang di hadapannya tidak akan terluka. Dia hendak melarikan diri ketika Wang Lin mengangkat tangannya dan pedang besi muncul. Dia tertutup tanpa ragu-ragu. Ada kilatan energi pedang, lalu jiwa asal lelaki tua itu terpotong menjadi dua dan dia menjerit. Wang Lin mengulurkan tangannya dan meraih jiwa asal lelaki tua itu. Tangannya menghancurkan setengah dari jiwa asal, dan sebelum energi asal menghilang, Wang Lin menghirupnya. Separuh jiwa asal lainnya hampir transparan, tetapi tidak berani melarikan diri. Benda itu diserahkan ke tangan Wang Lin dengan pedang besi mengarah ke sana. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Elrangan mematikan tanpa membuang waktu yang sama sekali. Orang tua itu tidak siap, membuat mantra dan harta sihirnya tidak berguna. Mata Wang Lin dingin saat dia dengan muram berkata, "Buka ruang penyimpananmu dan aku tidak akan membunuhmu." Jiwa asal orang tua itu sangat lemah, dan dia sudah merasa seperti menghilang. Wang Lin tampak sangat kuat saat ini. Dia tidak tahu apakah yang dikatakan Wang Lin itu benar atau bohong. Jika itu bohong, dia akan mati, tapi jika itu benar, dia masih punya kesempatan untuk hidup. Dia mengatupkan giginya dan membuka ruang penyimpanannya. Wang Lin mengayunkan pedang besinya dan memutus hubungan antara lelaki tua itu dan ruang penyimpanan. Lalu dia mengambil semuanya di dalam ruang penyimpanan. Lalu dia dengan dingin menatap asal jiwa lelaki tua itu dan niat membunuh muncul di matanya. Orang tua bernama jiwa asal Pang itu langsung berteriak, "Kamu berjanji tidak akan membunuhku." Wang Lin memancarkan dingin saat tangan memahami jiwa asal dan dengan paksa mencari ingatan lelaki tua itu saat dia melemah. Sesaat kemudian, dia memasukkan jiwa asal yang hampir mati ke dalam ruang penyimpanannya. Dia benar-benar tidak memutuskan untuk membunuh orang tua ini. Jika kematian orang tua ini meningkatkan kewaspadaan Tuan Asian Pain, maka itu tidak akan ada gunanya karena akan menghancurkan rencana Wang Lin. Orang ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Master Asian Pain, jadi Master Asian Pain mungkin memiliki tanda nyawanya. Begitu dia meninggal, Master Asian Pain mungkin akan langsung mengetahuinya. Wang Lin tidak yakin, dan dia belum pernah mengingat orang tua itu. Namun dia lebih memilih melangkah dengan hati-hati. Setelah menunggu sebentar, Wang Lin dengan santai membuka ruang penyimpanannya dan mencari barang-barang lelaki tua itu. Orang tua itu adalah seorang penghancur nirwana, jadi dia memiliki banyak harta karun. Ada ratusan ribu batu giok langit, dan bahkan ada 50.000 hingga 60.000 kristal asal. Selain itu, ada banyak resep ramuan dan pil. Orang tua ini sudah siap sepenuhnya untuk perjalanan ini. Ini semua bersifat sekunder. Wang Lin terutama mencari batu giok itu. Di antara batu giok, dia menemukan dua peta dan nyanyian untuk meninggalkan tempat ini. Peta kedua itu terkait dengan alam tujuh warna. Beberapa rute ditandai, termasuk tempat di mana Anda bisa memberi makan batu giok surga binatang kabut untuk mendapatkan kristal asal. Itu sangat rinci. Sayangnya, Wang Lin tidak dapat menemukan tujuan sebenarnya Master Asian Pain dalam mengingat lelaki tua itu. Bahkan lelaki tua itu hanya tahu bahwa ada banyak jiwa binatang yang tersegel di sana. Selain itu, Wang Lin mempelajari hal lain tentang alam tujuh warna.
Setelah merenung sebentar, Wang Lin terus memeriksa semuanya, termasuk barang-barang yang didapat lelaki tua itu dari gua ini untuk Wang Lin. Ada banyak pil, dan yang menarik perhatian Wang Lin adalah pedang pendek. Pedang pendek ini ditusukkan ke kerangka binatang di ruang batu ketiga. Dia memposisikan tangan di dekatnya, dan dengan kilatan cahaya perak, pedang pendek itu muncul. Orang tua itu baru saja mendapatkannya dan bahkan belum sempat memeriksanya sebelum mengembalikannya ke Wang Lin. Ketika kesadaran ilahinya menyapu pedang pendek itu, dia menyadari aura yang tidak biasa dari pedang itu. Dia merasa familiar, tapi tidak bisa mengingat apa itu. Namun, ada segel di pedangnya. Jika tidak terbuka, mustahil kekuatan mengetahui pastinya. Setelah merenung sedikit, Wang Lin tiba di kamar ketiga dan melihat kerangka binatang buas di tanah. Binatang ini tidak terlalu besar, hanya seukuran manusia, dan bentuknya seperti rusa. Tulangnya benar-benar hitam, dan banyak di antaranya berubah menjadi debu. Setelah dilihat lebih dekat, debu tersebut muncul baru-baru ini. Jelas sekali lelaki tua itu melakukan ini saat mengambil pedang. Melihat tulang binatang itu, Wang Lin perlahan mengerutkan keningnya. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Mengapa ada rusa di gua seperti itu? Juga, mudah untuk melihat bahwa pedang pendek ini tidak biasa meskipun masih tersegel. Begitu segelnya terbuka, tak terbayangkan betapa hebatnya. Namun harta karun tersebut ditusukkan pada rusa ini dan ditinggalkan di sini. Karena tempat ini bukan gua Simamo, lalu gua siapa itu? Wang Lin telah mencari di ingatan lelaki tua itu dan menemukan bahwa ini bukan gua Simamo. Master Asian Pain tidak pernah bermaksud membawa ke gua yang sebenarnya. Ini hanyalah gua yang ditemukan secara acak oleh Master Asian Pain. Simamo memang memiliki gua di negeri ini, tapi tidak ada di sini. Wang Lin sekarang tahu lokasi sebenarnya. Melihat kerangka binatang di tanah, Wang Lin merenung lama sebelum berjalan keluar ruangan. Dia tidak punya petunjuk dan tidak bisa menganalisis lebih lanjut. Dia menyingkirkan pedang pendeknya dan hendak pergi. Lalu langkah kaki Wang Lin tiba-tiba berhenti seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia melihat ke bawah ke tanah. Di pojok, ada cincin di dalam tumpukan daging dan darah. Wang Lin ingat bahwa cincin ini adalah harta karun binatang lelaki tua itu. Itu adalah sesuatu yang dia peroleh dari alam tujuh warna, tapi Wang Lin langsung membunuhnya sebelum dia bisa menggunakannya. Tangan kanan Wang Lin terulur dan cincin itu terbang ke tangan. Setelah menyeka darahnya, Wang Lin menyekanya dengan akal ilahi, dan ekspresinya sedikit berubah. Ada segel dengan total 9 lapisan pada cincin ini. Orang tua bernama Pang telah membuka 7 lapisan dan memperoleh sebagian kendali atas cincin itu. Dia juga telah memecahkan lebih dari setengah lapisan terlambat. Wang Lin menghapus jejak di atasnya dan menempatkan miliknya sendiri, lalu dia dengan hati-hati melihatnya. Dengan pengetahuannya yang terbatas, tidak akan sulit untuk membuka segel lainnya. Tangan kirinya membentuk segel dan mengirimkan batasan. Begitu jatuh di atas ring, suara letupan bergema saat lapisan ke-8 yang sebagian besar rusak hancur. Cincin itu tiba-tiba memancarkan cahaya 5 warna, dan 5 sinar cahaya di sekeliling Wang Lin. Kelima sinar cahaya ini membentuk perisai yang sangat kuat. Saat mereka mengitari Wang Lin, mereka bisa mencegah semua mantra mendekat. Jika lelaki tua bernama Pang membuka segel ke-8, aku tidak akan segera mematikannya. Sambil berpikir, 5 sinar cahaya kembali ke dalam ring dan Wang Lin menyimpannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan melihat keluar gua. Cahaya dingin muncul di matanya. Dia keluar dari gua dan mengejar mereka. Saat dia bergerak, dia tidak menyebarkan akal ilahi, dia hanya menyimpannya di sekujur tubuhnya. Dia menavigasi melalui lembah dengan hubungan aneh yang dia rasakan. Jika Master Asian Pain melihat jalan Wang Lin, dia akan terkejut. Rute ini tetap sama dengan yang dia lalui bersama wanita tua berbaju hijau. Bagaimana aku bisa, Wang Lin, membiarkanmu memakai baju besi iblisku yang dibagikan secara gratis? Tempat ini tertutup rumput dan tidak ada kabut, jadi dia bisa melihat pemandangan dengan jelas. Wang Lin melintasi lembah. Kadang-kadang dia berhenti dan memejamkan mata sejenak seolah sedang merasakan di mana jalan itu berada. Sesaat kemudian, dia akan membuka matanya dan memindahkannya ke depan lagi. Pegunungan seperti dinding berada di jarak jauh, dan seiring berjalannya waktu, Wang Lin perlahan-lahan mendekat. Setelah sekitar 1 hari,
Wang Lin berhenti di luar lembah. Ini sudah sangat dekat dengan pegunungan. Dia hanya perlu melakukan perjalanan melalui lembah untuk sampai di kaki pegunungan. Melihat lembah di depan, Wang Lin mulai merenung. Lembah ini sungguh aneh. Setelah mengamati dengan cermat sebentar, mata Wang Lin berbinar. Tangannya membentuk batas dan dia menunjuk ke titik di antara kelopak mata. Garis hitam muncul dari sela mahkota. Itu berubah menjadi tanda batasan saat terbang ke depan. Pembatasan itu melayang di udara, mengeluarkan cahaya hitam yang mengelilingi area tersebut. Saat cahaya hitam menekuk area tersebut, cahaya perak datang dari rumput di depannya, menampilkan pola yang aneh. Itu adalah pola bunga plum. Saat Wang Lin melihat ini, matanya berbinar. Pembatasan 18 bunga plum. Pembatasan 18 bunga tidak ada, itu baru ditempatkan di sini 1 hari yang lalu. Sayangnya, wanita tua berbaju hijau itu yang ditempatkan di sini. Pembatasan 18 bunga plum berasal dari salah satu dari 4 gerakan kuno yang besar, pembatasan pemusnahan. Jika Wang Lin tidak pergi ke Al-Heaven, dia tidak akan mampu melewati batasan ini. Namun, ketika dia berada di Al-Heaven, Wang Lin memperoleh warisan salah satu dari 4 batasan kuno yang besar, pembatasan pemusnahan. Pembatasan 18 bunga plum ini berasal dari pembatasan pemusnahan, jadi tidak sulit bagi Wang Lin untuk melewatinya. Wanita tua berbaju hijau meninggalkan batasan ini di sini. Agaknya itu untuk penyergapan dan peringatan. Mata Wang Lin berbinar dan dia akan bergerak maju ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia dengan hati-hati melihat ke 18 pembatasan bunga plum di tanah. Dia punya perasaan samar-samar bahwa segala sesuatunya tidak meratakan ini. Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan dengan hati-hati mengamati rumput inci demi inci. Ekspresinya cenderung angsur menjadi serius, terutama ketika dia melihat cahaya hitam tidak jauh dari pembatasan 18 bunga plum. Dia segera memikirkan tentang gas hitam yang digunakan wanita tua itu untuk menyerap vitalitas naga dan memasuki formasi penyegelan. Surga 9 langkah. Ketika dia melihat batasan wanita tua itu, dia merasa itu aneh, tetapi tidak nyaman untuk mengamatinya terlalu dekat, jadi dia tidak bisa melihatnya. Namun, dengan adanya batasan di hadapannya, dia berpikir dan memperoleh pencerahan. Untuk membentuk vitalitas dari aura kematian yang tak ada habisnya, metode ini mirip dengan salah satu dari 4 batasan kuno yang besar, pembatasan hidup dan mati. Wang Lin merenung sedikit sambil mengancam dan tangan kanannya bergerak. Dia perlahan-lahan menarik rumput dari tanah, dan membuka matanya. Akar rumput sudah membusuk, dan tidak banyak vitalitas yang tersisa. Hanya dalam beberapa jam lagi, ia akan kehilangan semua vitalitasnya dan sinkronisasi di sini akan diaktifkan sepenuhnya. Wanita tua berbaju hijau tidak punya waktu untuk melakukan sesuatu yang terlalu detail dengan keberadaan Master Asian Pine. Dia hanya meninggalkan batasan di sini yang akan menyerap vitalitas dari tumbuh-tumbuhan. Setelah semua vitalitas diserap, aktivitas akan aktif, gumam Wang Lin pada dirinya sendiri. Dia kemudian menjadi sangat waspada terhadap wanita tua berbaju hijau. Saat ini mengambil ini setengah selesai, jadi bukan berarti saya tidak bisa melanggarnya, kecuali. Wang Lin tersenyum dan mundur beberapa langkah. Tangannya membentuk segel dan menunjuk ke depan. Cahaya hitam yang dibentuk oleh Annihilation Restriction Heart tiba-tiba runtuh menjadi titik cahaya hitam yang mendarat di petak rumput ini. Saya tidak akan melanggar batasan ini. Sebaliknya, saya akan meninggalkan jejak dan batasan saya sendiri sebelum diaktifkan sepenuhnya. Dengan melakukan itu, saya akan mengambil alih-alih ini tanpa sepengetahuan wanita tua itu. Dengan pembatasan pemusnahan dan pembatasan hidup dan mati, itulah 2 dari 4 yang mencakup besar kuno. Apalagi jika Tuan Asian Pine dengan ceroboh masuk ke dalam, dia akan terluka parah. Wang Lin dengan hati-hati bergerak melewati lapangan. Dia tidak bersantai sampai memasuki lembah. Setelah melihat sekeliling, Wang Lin melihat ke ujung lembah. Itu terhubung ke pegunungan yang seperti dinding. Gunung itu sangat curam, seperti sebuah menara. Tanpa jeda, Wang Lin mendaki gunung seperti kilat. Berpikir tentang pembatasan hidup dan mati, Wang Lin tidak bisa tidak mengingat apa yang dikatakan Li Yuan saat itu. Saat dunia lahir, hukum muncul. Setelah waktu yang lama, seutas benang menyebar ke dalam batasan, atau formasi. Mereka mempunyai nama yang berbeda, namun keduanya sama. Langit, bumi,
misterius, dan kuning telah menjadi tingkatan batasan sejak lama. Namun, masih ada satu level di atas keempatnya, dan kami menyebutnya abstrak. Abstrak bagian menjadi 4 batasan kuno yang besar. Selain pembatasan pemusnahan dari 4 kebebasan besar kuno, ada pembatasan hidup dan mati, pembatasan jiwa kuno, dan pembatasan waktu yang misterius. Bahkan sebagian besar batasan surgawi berasal dari 4 batasan besar kuno ini dan menyebar hingga saat ini. Wang Lin mulai berpikir saat dia mendaki gunung. Ketika saya meninggalkan sistem bintang seluruh langit, Li Yuan mengatakan bahwa jika seseorang dapat mempelajari keempat batasan kuno yang besar dan menggabungkannya, mereka akan dapat memahami dunia abstrak. Abstrak adalah puncak dari batasan. Namun, selama bertahun-tahun sejak undang-undang memisahkan dunia lahirnya, tidak ada seorang pun yang mampu memahami dunia abstrak. Wang Lin menghela nafas dan tidak lagi memikirkan masalah ini. Sebaliknya, dia fokus untuk merasakan rute Master Asian Pain. Setengah hari berlalu, Wang Lin berdiri di titik tertinggi gunung di bawah cahaya 7 warna. Cahaya 7 warna di sekelilingnya, dan dari kejauhan, dia tampak seperti dewa surgawi. Pegunungan yang menyerupai tembok ini seperti sebuah cincin yang memisahkan bagian dalam dan luar. Tempat ini dipenuhi kabut tebal, sehingga mustahil untuk melihat seperti apa. Itu seperti lautan hitam yang secara samar-samar menunjukkan bahayanya. Ke depan, Wang Lin dapat dengan jelas merasakan bahwa Master Asian Pain berada di dalam kabut. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menuruni gunung dan menghilang di kejauhan. Master Asian Pain mengenakan Divine Devil Armor dan sangat berhati-hati. Dia harus berhati-hati dengan setiap langkah yang diambilnya saat berada di dalam kabut. Wanita tua berbaju hijau ada di sekitarnya, dan ada gas hitam di sekelilingnya. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi hanya dengan langkah kaki mereka yang bergelombang. Orang bernama Lu itu seharusnya sudah mati sekarang. Pang Decai pandai mencari jiwa, jadi dia pasti mendapatkan panen yang bagus, terutama dengan War Spirit Print itu. Itu adalah salah satu mantra hebat dari Sekte Dewa. Master Asian Pain telah menghitung waktunya. Mereka sudah sering bekerja sama, sehingga mereka bisa mengetahui pikiran satu sama lain secara sekilas. Pang Decai seharusnya sedang dalam perjalanan. Mata Tuan Asian Pain bersinar sangat terang. Wanita tua berbaju hijau tidak berbicara sama sekali, tapi dia tiba-tiba bertanya, Tuan Asian Pain, seberapa jauh tempat yang Anda sebutkan? Tidak jauh, itu harus tepat di depan. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba berhenti. Di saat yang sama, wanita tua berbaju hijau juga berhenti dan dengan hati-hati melihat ke depan. Ada patung raksasa mengaburkan yang tersembunyi di balik kabut di depan mereka. Patung itu tampak bergerak. Saat kabut mulai bergejolak, patung itu tampak berubah. Keduanya saling memandang dan perlahan berjalan ke depan. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai di bawah patung raksasa itu dan melihat ke atas. Ini adalah batu besar yang tingginya lebih dari 1000 kaki dengan ukiran manusia di dalamnya. Dia menatap ke langit, merenung, dan ada tanda-tanda seperti kilat di antara kening. Ini adalah... Wanita tua berbaju hijau itu terkejut ketika dia menatap tanda di antara alis patung itu, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Tepat pada saat ini, suara tak menentu menembus kabut tebal. Aneh dan mengandung kekuatan yang bisa menembus jiwa. Rupanya datangnya diketahui dari kejauhan tetapi juga dekat, tidak mungkin dari mana asalnya. Tercerahkan, tawanan Dao Surga, semua makhluk hidup harus menanggung bencana yang tak terukur. Hanya perlu berpikir untuk meninggalkan penjara yang dalam. Tunggu jalur inovatif. Tercerahkan, semua kehidupan harus berjalan maju selamanya dan menyelesaikan zaman modern. Melarikan diri dari kehendak surga dan memperoleh jalan menuju kehidupan. Tunggu jalur inovatif. Tercerahkan, segel kehendak surga. Mengukir hari-hari gelap. Semua kehidupan tidak mengetahui Dao yang sebenarnya. Jurang yang pahit selamanya mendistorsi Dao yang sebenarnya. Tunggu jalur memetakan. Jalur menakutkan ini bergema menembus kabut dan memenuhi area tersebut. Wajah Tuan Asian Pain segera menjadi pucat dan dia melihat sekelilingnya dengan ketakutan. Wanita tua berbaju hijau itu menghirup udara dingin. Kata-kata At di pikiran dan terus bergema. Hal itu secara tak terduga menyebabkan jiwa bergetar, dan hati Dao-nya menjadi tidak stabil. Siapa mereka? Apa arti kata-kata ini? Wanita tua berbaju hijau memandang ke arah Master Asian Pain.
Mereka adalah orang-orang yang tercerahkan. Tepat setelah dia selesai berbicara, kabut di depan mereka bergolak dan sebuah bayangan terbang keluar. Itu terlalu cepat, dan langsung melayang melewati mereka berdua. Suara aneh itu jelas memasuki pikiran mereka. Tuan Ashenpine, apa sebenarnya yang tercerahkan itu? Wajah wanita tua itu melukis ketika bagian-bagian itu bergema di ingatannya. Dia mulai merasa tidak tahan lagi. Yang hilang telah kehilangan dao mereka dan mencari kebingungan saat mereka mengembara di alam 7 warna. Mereka mencari secara membabi buta. Yang tercerahkan memiliki dao, tetapi karena melihat kitab suci dao, hati dao mereka runtuh dan tidak dapat direformasi. Mereka hanya bisa mengapung di kabut ini dan mencari selamanya. Mereka mungkin sudah mati, dan ini hanyalah jiwa dao yang terbentuk dari keinginan mereka. Master Ashenpine berbisik ketika dia mendengarkan kata-kata itu bergema di ingatannya. Kitab suci dao. Wanita tua bermata hijau itu mendidih. Tuan Ashenpine mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi semangat saat dia perlahan berkata, "Ya, itu adalah kitab suci dao. Saya belum pernah mendengar hal ini sebelum datang ke alam 7 warna, tetapi setelah masuk ke sini, saya menemukan banyak sekali petunjuk tentangnya. Di dunia ini, ada kitab dao yang dikabarkan dibentuk oleh darah surga. Apa yang mereka bicarakan, apakah kitab suci dao?" Wanita tua berbaju hijau itu menghirup udara dingin. Apa yang dia dengar sekarang sungguh sangat menakutkan. Mata Master Ashenpine menampakkan sedikit aneh dan dia perlahan berkata, "Itu adalah kitab suci dao. Saya tidak takut rekan penggarap Zhao mengetahui tujuan saya yang sebenarnya. Jiwa binatang hanyalah nomor 2, tujuanku sebenarnya adalah melihat kitab suci dao. Ada banyak orang tercerahkan di sini, jadi mendapatkan kitab suci dao tidaklah mudah." "Tuan Ashenpine, kamu." Wanita tua berbaju hijau memandang ke arah Tuan Ashenpine. "Rekan kultivator Zhao, apakah Anda ingat hal yang menyebar di generasi saya ketika seseorang tidak memiliki pil ascendan?" Master Ashenpine menatap patung itu. Wanita tua itu dengan lembut berkata, "Mereka yang mencari dao dilahirkan di pagi hari dan mati di senja hari. Cukup, ayo pergi." Master Ashenpine menarik dan menggulung ke depan. Wanita tua berbaju hijau merenung sejenak lalu mengikuti. Saat keduanya bergerak maju, suara tak menentu itu menjadi semakin keras. Suara ini aneh dan tidak dapat diprediksi, dan akan membuat pikiran Anda mulai berkelana tanpa sadar. Dibutuhkan banyak upaya untuk menekannya dengan kekerasan. Saat mereka masuk lebih dalam ke dalam kabut, mereka merasa bahwa mereka tidak akan mampu menekannya lebih lama lagi. Setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti pasukan besar sedang menyerang mereka dan menyebabkan pikiran mereka bergetar. Wajah Tuan Ashenpine pucat, tapi dipenuhi kegembiraan. Mereka perlahan berjalan melewati kabut seiring berjalannya waktu. Dalam sekejap mata, mereka berdua telah berada dalam kabut selama 3 hari. Mereka tidak tahu seberapa jauh mereka telah berjalan di tengah kabut. Pada hari keempat, samar-samar mereka melihat sebuah gunung kecil di depan mereka. Gunung kecil ini tidak terlalu besar, tingginya hanya 10.000 kaki. Ia muncul dan menghilang dalam kabut. Lapisan cahaya hitam mengelilingi gunung kecil itu, menghalangi jalan ke depan. Master Ashenpine memandangi wanita tua berbaju hijau dan dengan tulus berkata, "Rekan kultivator Zhao, pengetahuan saya tidak dapat dibandingkan dengan pengetahuan Anda. Tolong saya bantu melampaui batasan ini. Gunung ini adalah tempat jiwa binatang yang tak terhitung jumlahnya tertutup. Selama rekan penggarap Zhao membukanya, Anda bisa mendapatkan jiwa binatang buas." Orang tua berbaju hijau melihat ke arah batasan tirai cahaya hitam. Dia tiba di sebelahnya dan meletakkan tangannya di atasnya. Setelah sekian lama, ekspresi menjadi jelek dan dia berkata, "Ini adalah batasan waktu. Semakin lama keberadaannya, semakin kuat jadinya. Saya tidak bisa melihat berapa lama batasan ini, jadi tidak perlu membicarakan tentang pelanggarannya. Jika saya tahu ada yang mengambil seperti ini di sini, saya tidak akan pernah datang." Master Ashenpine tersenyum dan mengulurkan tangan. Ruang penyimpanan terbuka dan sesuatu terbang keluar. Itu adalah penusuk hitam dengan tanda spiral di atasnya. Saat dia mengeluarkannya, tekanan mulai menyebar. Apakah rekan penggarap Zhao mengetahui apa ini? Tuan Ashenpine mengamati wanita tua berbaju hijau itu. Wanita tua berbaju hijau itu menatap penusuknya dengan cahaya aneh di matanya. Setelah melihat dengan cermat untuk waktu yang lama,
dia perlahan berkata, harta karun aneh dari zaman kuno, Restriction Breaking All. Rekan penggarap Zhao memang layak menjadi Grandmaster kebijaksanaan, sangat berpengetahuan. Saya bertanya-tanya seberapa yakinnya rekan kultivator Zhao dalam batasan ini dengan ini. Wanita tua berbaju hijau merenung sedikit dan berkata, berapa banyak penusuk pembatas yang kamu miliki? Tuan Ashen Pine berkata, 4. Jika itu adalah batasan waktu yang hanya ada dalam jangka waktu singkat, 4 saja sudah cukup. Namun, transaksi ini sudah terlalu lama, jadi saya hanya yakin 10%. Wanita tua mengenakan hijau itu mengguncangkan. Master Ashen Pine berpikir sebelum memikirkan tangan dan mengeluarkan sesuatu yang lain. Itu adalah sepotong kayu hitam seukuran telapak tangan. Saat itu muncul, aura kuat yang tak terlukiskan pun muncul. Aura ini bahkan menggerakkan kabut dan membentuk kumparan selebar 100 kaki, berputar perlahan. Mata wanita tua berkulit hijau itu mendidih. Dia menatap potongan kayu hitam dan tersentak sebelum perlahan bertanya, harta karun Sudo Nirvana Void. Master Ashen Pine tidak menjelaskan dan perlahan berkata, seberapa yakin Anda dengan ini? Wanita tua itu memutar dan menghitung sebentar sebelum dia berkata, 40%. Jika ada War Spirit Print, jumlahnya akan menjadi 50%, tapi sayangnya. Master Ashen Pine ragu-ragu sejenak dan mengeluarkan satu item lagi dari ruang penyimpanannya. Itu adalah kristal terang yang sepertinya memiliki darah segar mengalir di dalamnya. Saat itu muncul, aura kehancuran yang menghancurkan surga menyebar. Ini seharusnya cukup. Tuan Ashen Pine mengamati wanita tua berbaju hijau itu. Wanita tua berbaju hijau diam-diam merenung sejenak dan kemudian berkata dengan suara serak, Tuan Ashen Pine akan mengambil langkah besar untuk mengambil 2 harta karun Sudo Nirvana Void. Kristal ini jelas jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Dengan 3 item ini, saya 70% percaya diri. 70% sudah cukup. Master Ashen Pine pergantian lengan bajunya dan keempat penusuk pembatas terbang menuju wanita tua berbaju hijau. Tuan Ashen Pine telah mempersiapkan diri dengan baik. Jika bukan karena fakta bahwa kemampuan menggerakkannya benar-benar lebih rendah daripada wanita tua ini, dia sendiri pasti sudah melanggarnya. Saat kamu membutuhkanku untuk menggunakan harta karun itu, katakan saja padaku. Wanita tua berbaju hijau itu membuang-buang waktu lagi. Kedua tangannya membentuk segel dan pembatas pun terlepas. Di saat yang sama, gas hitam di sekitarnya bergerak sesuai batasan. Dengan ujung yang tajam, mereka menembak ke arah salah satu penusuk yang melanggar pembatasan. Suara letupan bergema saat mendarat di Restriction Breaking All, lalu gas hitam mengalir ke dalamnya. Penusuknya mengeluarkan cahaya hitam, lalu aura yang bisa membelah langit menyebar. Mata wanita tua itu bersinar ketika dia menggigit ujung lidahnya dan panah darah keluar dari penusuknya. Ia mendarat di penusuk, menyebabkannya terbang langsung pada batasan waktu. Saat ia mendekat, cahaya hitam mulai terdistorsi seiring dengan runtuhnya kekuatan waktu. Pulau itu segera bergetar dan menunjukkan tanda-tanda menghilang. Wanita tua berbaju hijau itu berteriak, hancurkan. Penusuk itu memancarkan cahaya merah darah dan sejumlah besar lir ke penusuk itu. Itu langsung menembus ke sudut cahaya hitam dan tenggelam ke dalam sebelum menghilang dengan cepat. Pada saat yang sama, lebih banyak gas hitam keluar dari wanita tua berbaju hijau dan memasuki Restriction Breaking All yang kedua. Tembakannya seperti kilat dan dipaku ke sudut lain. Restriction Breaking Alls yang tersisa juga terbang keluar dan dipaku ke dalam batasan cahaya hitam. Ketika keempat Restriction Breaking Alls mendarat, terdengar suara gemetar dari cahaya hitam. Awalnya, riak yang tak terhitung jumlahnya akan muncul, tetapi dengan 4 penusuk yang dipaku, seolah-olah 4 batu raksasa dilemparkan ke dalam kolam. Setiap rangkaian riak bergerak ke arah yang berbeda dan mengganggu keseimbangan permukaan. Tepat pada saat ini, wanita tua berbaju hijau membentuk segel dan menunjuk ke antara mahkota. Dia segera mengeluarkan seteguk gas hitam. Kerutannya dengan cepat hilang dan dia kembali menjadi wanita parubaya berusia 40 tahun yang cantik. Sejumlah gas hitam besar dipasang pada layar cahaya hitam dan mendarat di tengahnya. Itu membentuk pusaran hitam di tengahnya dan mulai menggerakkan cahaya hitam. Gemuruh yang menggemparkan bumi menggema. Mata wanita cantik itu berbinar dan dia dengan cepat berkata, kayu hitam. Master Ashen Pine tidak ragu-ragu dan melemparkan potongan kayu hitam itu.
Ketika mendekati pusaran, dia menunjuk ke sana. Kayu itu segera bergetar dan aura kehancuran yang mengguncang surga menyebar dan kayu itu tiba-tiba runtuh. Gemuruh menggemparkan dunia dan mendorong kabut ke segala arah. Dampak yang tak terbayangkan sepertinya akan hilang saat wanita cantik itu melompat ke depan. Dia muncul di atas dampaknya dan mengirimkan batasan yang tak terhitung jumlahnya. Dia mampu mengendalikan dampak destruktif untuk menyerang serangan ringan hitam. Gemuruh tersebut bahkan menyebabkan bumi bergetar, dan menggerakkan lengan pada cahaya hitam menjadi semakin intens. Lebih banyak riak muncul, tapi tidak rusak sama sekali, malah muncul kekuatan pantulan. Penusuk pertama yang dipaku roboh. Ekspresi wanita cantik itu berubah. Tanpa perintah apapun, Master Ancient Pain melemparkan kristal itu. Ketika sudah dekat, batasannya meledak. Kristal ini mengandung kekuatan yang tak terbayangkan, dan segera berubah menjadi badai besar. Wanita cantik itu mengatupkan giginya dan tangannya membentuk segel lagi sebelum menunjuk ke sela-sela alisnya. Semakin banyak gas hitam tersebar dari tubuhnya dan penampilannya berubah sekali lagi. Dia tiba-tiba menjadi seorang wanita muda cantik berusia sekitar 20 tahun. Gas hitam di sekelilingnya berubah menjadi batasan yang tak terhitung jumlahnya di bawah kendalinya dan menyatu dengan kekuatan destruktif yang disebabkan oleh runtuhnya kristal. Dia mengarahkan kekuatan destruktif ini ke arah pembatasan cahaya hitam. Gemuruh keras bergema sekali lagi bersamaan dengan suara retakan. Retakan muncul pada pembatasan cahaya hitam. Namun, retakan tersebut dengan cepat menutup dan sepertinya akan kembali normal. Master Ancient Pain mengatupkan giginya dan hatinya sakit saat dia mengeluarkan sesuatu dari ruang penyimpanannya. Itu hanya sebuah token giok, tapi itu juga mengeluarkan aura harta karun Pseudo Nirvana Void. Master Ancient Pain sangat tidak mau mengeluarkannya. Kedua harta karun sebelumnya sebenarnya bukanlah Pseudo Nirvana Void, mereka hanya berisi aura harta karun Pseudo Nirvana Void. Meskipun mereka kuat, tidak masalah jika mereka dihancurkan. Meski hatinya sedikit sakit, dia bisa menerimanya. Namun, item ini adalah harta karun Pseudo Nirvana Void yang sebenarnya. Jika ini dihancurkan, dia akan merasa hatinya hancur. Adegan ini membuat mata wanita cantik itu menyipit dan dia menghirup udara dingin. Dia tidak bisa menebak berapa banyak harta Pseudo Nirvana Void yang dimiliki Master Ancient Pain. Harta karun ini sangat langka, tetapi untuk mendobrak batasan ini, Master Ancient Pain rela menghancurkan 3 harta karun. Jika dibawa keluar, nilainya tidak terbayangkan. Menukarkannya dengan jiwa binatang akan memungkinkan seseorang mendapatkan semua yang mereka inginkan. Pecah. Master Ancient Pain mengatupkan giginya sebelum mengeluarkan suara gemuruh. Dia memberikan segalanya. Giok itu masuk ke celah cahaya dan tiba-tiba runtuh. Dampak yang jauh lebih kuat dari 2 dampak terakhir tiba-tiba muncul. Ini membentuk badai yang mempengaruhi seluruh kabut dalam jarak puluhan ribu kilometer. Suara berderak bergema, tapi layar cahaya hitam masih tidak pecah. Namun, retakan itu kini selebar 100 kaki. Meskipun sudah pulih, namun lajunya melambat. Master Ancient Pain menyerbu ke depan dan bergegas ke celah itu, mengabaikan wanita itu. Mata wanita muda itu berbinar dan dia juga menyerbu ke dalam celah tersebut. Tak lama kemudian, seberkas cahaya menembus kabut dan berubah menjadi Wang Lin. Dia melihat ke celah itu tetapi tidak segera masuk. Setelah menetapkan sejumlah besar batasan di luar, dia bergegas ke celah itu. Bersambung.